Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, para Islamic leaders yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan pada hari ini, pagi ini saya kehadiran seorang tamu yang luar biasa bersama seorang ustadz. Ya, saya manggilnya biasanya ustadz, kadang-kadang abang gitu ya. Nah, di sini saya sudah kehadiran ustadz yang sangat ganteng sekali. Beliau bernama Ustadz Mintaraga Iman Surya LCMA. Nah, sedikit tentang beliau saya akan bacakan buat Islamic leaders semua dimanapun kalian berada. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, siapakah beliau ini? Kita sekarang dalam acara Self Leadership tahun 2021. Ini adalah sebuah mata kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan untuk saat ini kita masih melakukan secara daring. Jadi kalau dulu kita di tahun kemarin masih daring juga ya tadi ya? Iya. Sempat yang kemarin dengan Ustadz juga kan waktu itu ya? Iya. Bisa ketemunya kan setahun sekali. Iya, jadi kayak ritual ya tadi. Ritual setahun sekali. Dan ini beliau ya adalah seorang ustadz dan sekaligus praktisi di beberapa tempat dan luar biasa sekali. Teman-teman kalau misalkan pengen lihat, kalau yang saya kenal beliau ini adalah seorang dosen Fakultas Agama Islam. Ya, barangkali di sini ada yang punya sahabat ya yang ada di Fakultas Agama Islam. Nah, barangkali ada yang tahu siapa beliau ini. Dan juga ada yang tahu barangkali di beberapa acara di radio, di televisi, ya beliau sering terlihat ya tadi ya. Kadang-kadang tidak bersama saya. Di televisi ya Mas. Iya. Kalau teman-teman pengen lihat lebih detail siapa beliau, akan saya sedikit bacakan di sini siapakah Ustadz Mintaraga Iman Surya. Beliau dilahirkan pada 26 Oktober 76 ya. Loh, ini habis ulang tahun kemarin ya tadi ya? Iya. Belum lama ya. 26 Oktober 76. Sudah lewat. Sudah lewat ya. Kemudian di kota Satria beliau dilahirkan, yaitu kota Purwokerto. Berarti kalau dilihat ini ngapaknya luar biasa ya. Orang ngapak orang kepenak kalau orang sini bilang. Tumbuh di lingkungan pesantren dan menjalankan ilmu diniyah di pondok pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas. Dan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi. Beliau meneruskan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ada yang pernah ke Kairo? Oh ada, baik. Kemudian mengambil Fakultas Islamic dan Arabic Studies. Kemudian beliau melanjutkan ke UGM di program studi Religion dan Cross Culture Middle East Studies. Dan sekarang sedang menempuh studi S3 program doktoral pendidikan bahasa Arab di UIN Malang. Dan kita doakan mudah-mudahan segera lulus ya, Ustadz ya. Iya ya. Loh, ini namanya support ya. Apalagi dari teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Ini kebetulan kan kita secara daring sehingga teman-teman sambil mendoakan. Mudah-mudahan Ustadz Mintaraga segera lulus dari sekolah S3-nya ya di UIN Malang. Allahumma amin. Nah, kemudian saat ini beliau aktivitasnya adalah selain sebagai dosen Fakultas Agama Islam di UMP, beliau juga sebagai Ketua Institute for Islamic Studies and Implementation UMP. Kemudian dulu ya, sampai tahun 2016 ya ini ya. Luar biasa. Periode terpanjang di dunia ini. 2004-2016 loh teman-teman ya. Kemudian beliau juga sebagai Certified Training for Outbound Trainer, Super Fast Learning Trainer, Mind Mapping Trainer ya. Kemudian Islamic Banking Trainer. Kurang apa coba? Pengasuh program dialog interaktif Mutiara Pagi di Radio Republik Indonesia. Nah, ini yang biasanya penyiarnya seperti itu ya. Dan kemudian sebagai pengasuh mimbar Nurani Islam di Banyumas TV. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal. Beliau sering muncul di layar televisi. Kemudian beliau juga sebagai direktur dan trainer Fast Consulting. Nah, nanti barangkali dikit-dikit dicuplik nih terkait dengan fast consulting itu seperti apa, barangkali teman-teman bisa belajar sama Ustadz. Iya, itu jelas. Baik, Tad. Kemudian beliau juga sebagai tim penyusun standar apa tadi ini? Karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Masya Allah, luar biasa. Dari PP Muhammadiyah. Masya Allah, dari Diktilik Bang berarti ya. Iya. Baik.
luar biasa ya Ustadz ini ya. Saya baru membacakan profil beliau saja, ini seolah-olah sudah membaca beberapa orang yang ada di depan saya. Padahal ini cuma satu orang ya. Tapi Berarti perlu cek mata lagi. berarti ini orang yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi siapapun, termasuk saya khususnya. Dan beliau juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Banyumas, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Banyumas juga ya Tan ya. Kemudian certified from Dewan Syariah Nasional sebagai Dewan Pengawas Syariah. Banyak sekali ternyata ya. Ini info juga Pak, semuanya. Kalau sekarang Muhammadiyah sudah ada dana pensiun Muhammadiyah, Itu salah satu diperuntukkan mitranya untuk seluruh ini ya? amal usaha Amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah. Dan sekarang salah satu mitranya sudah mengakuisisi BPR Bangun Harta Proyek Bangun Harta. Iya Bangun Harta ya. Itu sudah diakuisisi ya, Ya, Masya Allah. menjadi saham mandiri dan saya menjadi salah satu dewan pengawas saya. Masya Allah. Saya banyak belajar nih sama beliau ya. Udah jadi ini udah ganteng ya, Ustadz ya. Siap. Dan banyak amanah yang diberikan kepada beliau. Artinya apa? Saya yang pengen jadi pertanyaan besar saya, bagaimana beliau mengelola diri, mengelola waktu. Nah ini nanti bahasan yang sangat menarik ya, karena di tema hari ini apa Tat? Tema hari ini tentang Self awareness ya. atau kesadaran diri dan manajemen diri ya Tat ya. Baik, dan itu nanti kita akan belajar sama beliau. Karena tadi yang saya sampaikan itu tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa dengan banyaknya aktivitas dari Ustadz Mintaraga itu bisa seenergik itu gitu ya. Dan saya jarang sekali mendengar beliau sakit. Karena jarang ketemu kita. Karena beliau juga olahraganya apa tadi? Alhamdulillah, futsal jalan. Futsal jalan ya tadi. Sama teman-teman dosen. Oh yang di sini yang sering ketemu siapa tuh? Itu beliau itu Pak. Oh Pak Mastur ya, Iya. Pak Mastur, Pak Reski juga kayaknya anggota klub Mungkin. futsal juga ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang, Masya Allah. Sepak bola juga. Sepak bola juga. Ya. Itu yang membuat Ustadz itu energi. Renang pagi, renang. Pagi renang ya tadi. Nah, Dari dua mana? tiga kali Serayu. lah diwalik. Oh diwalik. Kalau di Serayu, saya keluarnya di luar. Masya Allah. Karena dulu ada kisah kayak gitu tadi. Ya. Ada salah satu driver di UMP ini pernah cerita ke saya. Dia itu olahraga pagi itu renang, Tat. Karena rumahnya dekat Serayu. Masya Jadi dia renangnya itu bolak-balik seberang sana seberang sini dari Sebagai Serayu. Serayu ya. Iya. Oh, mungkin yang bagian hilir kan. Nah, bagian hilir barangkali yang bagian sini ya. Berat itu. Langsung ini saya Sama kasih- sepeda. Oh, sama sepedaan. Nah, tentunya olahraga jalan terus karena kita harus bersyukur atas nikmat Masya fisik, Allah. kita jaga pikiran kita dengan, Pikiran juga dijaga. Iya kan? Kita timba dengan ilmu, Betul, betul. kemudian hati ini juga kita dengan Harus dijaga Iya. ya tadi. Ya, apalagi Maka ada ada yang masih luar biasa ini Islamic leadership. Islamic leadership. Betul. Baik, itu tadi ya teman-teman ya, obrolan singkat dengan Ustadz Mintaraga. Tapi ngomong-ngomong Mas, Yes. belum kenalan juga. Oh iya. Saya sebagai host di sini, sebagai moderator sekaligus saya Toto Haryanto, bisa dipanggil Toto. Saya aktivitasnya selain sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, saya juga sedang menulis beberapa buku dan ini sedang proses. Nanti teman-teman kalau ingin menulis juga bisa belajar dengan kami, gitu ya. Bukan dengan saya saja, tapi dengan kami ya. Nanti dengan Ustadz Mintaraga juga nantinya. Dan saya lanjutkan ya tadi ya. Ya. Aktivitas lainnya banyak, nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut. Dan tadi saya sekilas membaca nih, Ustadz istri 1 dan putranya 4 ya. Masya Allah. Putranya 4 ini mengelola lagi teman-teman ya, Islamic leadership dimanapun berada. Ini juga pengelolaan diri yang luar biasa menurut saya. Selain tadi aktivitas beliau yang luar biasa banyaknya ya, kemudian harus memberikan kasih sayang pada 4 anak beliau dan termasuk istri beliau. Ini seperti apa? Bagaimana memanagenya? Nah, nanti kita sharing. Dalam? Yang di Bali. Iya. Istri 1, anak Istri 1, anak 4 ya Tat? Tadi udah dimati-mati. Baik, Islamic leadership dimanapun berada, kita akan ngobrol aja ya nanti tadi Ya. terkait dengan apa sih self awareness atau apa? Kesadaran diri Ya. dan kemudian self management. Nah ini banyak sekali sekarang itu kejadian kalau anak-anak milenial ya, itu banyak yang mengalami kegalauan. Bahkan di selama pandemi ini ada beberapa orang yang karena dia ada kebosanan tertentu gitu ya, akhirnya dia berpikirnya tuh kemana-mana gitu. Artinya kemana-mana tuh dia nggak bisa fokus pada satu tujuan dia hidup seperti apa, harus seperti apa. Kemudian dia
itu sebenarnya siapa gitu ya. Dia harus memikirkan tentang itu. Nah, kira-kira menurut Ustadz, kalau di dalam diri para Islamic leadership khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, kira-kira seperti apa yang perlu mereka tanamkan sejak dini? Apalagi mereka sekarang kan sebagai mahasiswa ya, bukan siswa lagi. Berarti mereka harus lebih paham tentang jati diri mereka dong ya. Oke, seperti apa itu kira-kira? Baik, terima kasih Pak Toto yang luar biasa, ganteng hari ini, segar, yang luar biasa. Saya ketemunya udah lama sekali ketemu ini. Iya. Tapi wajahnya masih sama kan? Sama. Iya. Kalau Mungkin beda- nasib baca yang beda. Jadi Kita sama-sama. baik, para Islamic leadership di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, saya sapa dulu ini, saya mengucapkan salam. Oh, iya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pak dan para Islamic leadership, ya, ini memang persoalan yang saat ini kita kan sebagai seorang yang punya banyak keunikan. Iya. Banyak. Kenapa saya katakan kita unique creature? Karena memang Allah menciptakan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan sempurna. Sempurna. Bahkan kita punya unikan. Sampai kita disebut di surat Al-Isra ayat 70 itu, walaqad karamna bani Adam. Kita telah dimuliakan. Iya. Dan di akhir ayat wa faddalna ma'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan manusia dari kebanyakan makhluk yang Kebanyakan ada. makhluk. Jadi kan kita punya kelebihan. Nah, salah satu kelebihan kita adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan apapun. Nah, seperti kalau di pandemi ini kita nggak pernah menduga. Betul. Nggak ada menduga. Tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba ada itu melumpuhkan semua dimensi kehidupan dari kolek sospesan ke saham iptek. Sampai iptek. Malah iptek juga iya. Maksudnya melumpuhkan di satu sisi karena otomatis hampir semua penelitian berhenti kecuali penelitian di bidang kesehatan. Karena dananya nggak ada. Ya, walaupun gasnya tetap jalan, tapi nggak semasif dulu ya, karena keterbatasan terutama penelitian lapangan ya. Iya. Kan ada itulah. Ini yang harusnya para Islamic leadership ini, para Islamic leader maksud saya di FEB ini tentu harus bisa betul-betul menggali potensi diri. Dan sebagai seorang yang beriman, tentu kita yang pertama kita lakukan, kita membuka pikiran. Jadi open mind, buka mind kita. Ya. Dan sebenarnya membuka mind ini dalam bahasa Arab disebut dengan syukur. Kita kadang-kadang mengartikan syukur itu hanya berterima kasih ya. Dan mengucap alhamdulillah. Iya, mengucap alhamdulillah saja. Sebagaimana orang nanti main judi menang alhamdulillah. Bukan itu ya tadi. Syukur. Orang nyuri nggak ketahuan alhamdulillah. Aman gitu. Ya, suami nyimpen duit orang lain bocor alhamdulillah itu. Aman itu bisa buat beli sepeda lagi ya. Tapi istri kita itu canggih loh instingnya kalau masalah market. Istri lo. Iya. Jadi kemudian syukur itu artinya membuka. Jadi kata syakaro yashkuru syukron itu salah satu maknanya. Memang betul maknanya memuji, berterima kasih. Tetapi makna yang luas adalah membuka. Makanya di Al-Quran itu Allah menyandikan antara syukur dengan kufur. Ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Ada lawan kata yang sering disandingkan. Ya, dan jumlahnya seimbang. Kalau misalkan syukur ada 70, ya kufur sekitar itu berbeda. Ya. Nah, kalau kufur itu artinya menutup, kafir yang perlu menutup. Makanya orang kafir itu kan orang yang menutup pikirannya, yang menutup diri, menutup hatinya, tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga orang-orang seperti ini dia berada dalam kegelapan. Nah, kegelapan itu bahasa Arabnya dolam. Ya, maka orang dalam kegelapan biasanya suka berbuat dolim. Iya. Jadi itu ya tadi. Ya, jadi kedoliman itu adalah ketika manusia dalam kegelapan pikiran dan hati. Ya, dalam bahasa kita berarti dia belum menemukan kesadaran diri dan tidak mampu memanage. Karena mana lain dari sekarang ini Mas, Mas saya panggil saja ya. Kalau Pak kayaknya jangan deh. Kayaknya pantas banget gitu. Oke. Ya, para Islamic leader ya kita menghargai beliau karena kayaknya lebih senang dipanggil Mas, kita panggil Mas saja ya. Mas Toto gitu. Tadi malam saya bilang sama Mbak Maulida itu, wah Mbak juga harusnya Bu Maulida itu ya. Asal jangan eyang. Iya, kebetulan ada di sini. Dia nggak dengar nggak. Dia lagi ngobrol asik kok. Dia nggak dengar. Tenang aja. Jadi saya bilang nanti moderatornya siapa? Mas Toto. Saya bilang asal jangan titik dan tutup aja. Ketemu lagi nih setahun yang lalu ya. Nah,
apa? Ini pentingnya di sini maksud saya. Ketika orang berbuat zalim, ya, dia berada dalam kegelapan. Jadi Hati dia, dan ya, pikiran dia tadi. tidak mampu memanage dirinya, tidak mampu memanage apa hatinya. Ya ini makanya syukur itu berarti lawannya membuka. Berarti orang yang sudah terbuka pikirannya, terbuka hatinya, maka dia akan melihat hidup apa? Wonderful life. Wah, gitu. Nah, bicara tentang wonderful life nih, kan para Islamic leader ini mereka mungkin saja ya, karena tadi ya banyaknya problem yang termasuk pandemi ini mereka nggak bisa melakukan aktivitas lebih lebih leluasa lagi sebagaimana sebelum terjadi pandemi. Sekarang kemana-mana harus pakai tes antigen, PCR segala macam, apalagi aturan-aturan yang sekarang ini. Nah, kira-kira bagaimana agar para Islamic leader ini bisa menikmati hidup, memaknai hidup sebagaimana dia diciptakan? Ya. Seperti apa Tad? Kalau persoalan Bapak ini hanya persoalan, saya katakan ini tidak tanda kutip sesaat. Sesaat, ya. Karena kita punya keahlian itu. Jadi kita nggak perlu Adaptasi tadi ya. Apalagi anak-anak muda ini, yang apalagi anak-anak muda yang kuliah di FE. Masya Allah. Dengan dosen-dosen sekelas Pak Toto ini tentu hal itu bukan satu persoalan besar. Maka kembalinya ke tadi, kesuksesan kita dalam hidup diantaranya yang paling utama adalah kemampuan membuka pikiran membuka hati kita. Kenapa? Kalau kita buka pikiran, buka hati, kita akan sadar dirinya. Ternyata hidup itu wonderful. Apalagi orang tinggal di Indonesia. Indonesia itu kan kata kus-plus ini mungkin lagu jadul yang Islamic leader mungkin nggak kenal, tapi pernah mungkin muncul di TikTok. Bukan lautan hanya kolam susu kan? Tongkat dan kayu. Iya, jadi tanaman. Kan di Indonesia memang luar biasa. Saya sampaikan. Saya sih memang belum banyak negara lah, baru sekitar 10 negara yang saya kunjungi ya. Belum banyak mas. Pesanannya beda dari mana mas? Yang jelas bukan dari WP mas. Dan itu gimana kondisinya? Artinya kalau dibandingkan dengan Indonesia tadi? Ya, dari WP juga memberikan biaya untuk sekolah-sekolah. Maksud saya sendiri tidak. Gitu. Saya dapat dari yang lain. Jadi kita melihat kalau sudah melihat keluar, kita akan sangat bersyukur kita tinggal di Indonesia. Karena Indonesia itu luar biasa. Betul. Kalau dari Sabang sampai Merauke lah bahasa kecil saya dulu, itu kalau kita taruh ya panjangnya Sabang sampai Merauke itu dari Poland sampai perbatasan Rusia, Soviet. Ininya? Iya, lebarnya. Lebarnya. Iya, jadi kita ini dalam satu negara, mereka itu bernegara. Kita bersyukur. Kita sukunya banyak, bahasanya sampai 700, sukunya 400, pulaunya sampai 17.000. Kenapa ya? Kenapa kita nggak bersyukur? Karena kita tertutup. Kita tertutup matanya. Ya, mata ini kan memang melihat, tapi yang tertutup hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak bersyukur. Termasuk diri kita. Kenapa kita harus baperan? Ya? Kita susah move on. Gitu. Betul, ini yang kadang-kadang dialami sama anak-anak sekarang kan, mohon maaf ya, ini Islamic leader. Saya lihat kenapa gampang baper ya? Mungkin anak-anak sekarang sebenarnya sudah terasa gitu. Sense-nya. Saya terasanya ini kok jadi arahnya ke baper-baper. Tapi enggak, ini beberapa saja semuanya. Observasi ya, Islamic leader ini di FEP tentu tidak begitu. Ini hanya secara umum lah. Jadi ini yang kemudian kita akan sadar kita luar biasa. Tadi saya sampaikan kita spesial. Nah, maka yang sudah wonderful life ini kita diciptakan punya banyak kelebihan. Kan orang bilang kita punya cipta, rasa dan karsa. Nah, iya kan? Betul. Kalau dalam bahasa agama kita punya unsur basyariah, fisik dan fisik kita terbaik. Kalau makanya kita sebenarnya gini, sejelek-jeleknya kita ini sudah bagus. Makanya kalau tidak boleh para Islamic leader ini nggak usah saling menjelek-jelekan, nggak usah paling. Kalau memang karena kita suatu saat lagi down gitu, ya ke kebun binatang aja, pasti kita lebih baik daripada yang ada di sana. Enggak maksudnya bercanda saya. Iya. Ya maksudnya kita udah paling baik itu. Dan kita punya perangkat lain yaitu insaniah. Dalam potensi insaniah kita itu ada akal. Nah, yang akal ini neurokortek kita kan luar biasa karena kapasitasnya sekitar 1300 cc. Isinya miliaran sel neuron. Di majalah Scientific America tahun 2005 sudah lama sih penelitiannya, mungkin sekarang sudah berkembang lagi. Otak kita ini kalau diisi satu pengetahuan 1 detik per satu pengetahuan, maka baru penuh kurang lebih 30 juta tahun. Anggaplah 1 detik itu 1 kilobyte. Berarti belum apa-apa ya? Belum artinya apa-apa. belum banyak dikenalkan. Karena ketertutupan tadi belum terbuka betul. Jadi artinya otak kita sama, hanya beda budaya otak. Budaya otak ini yang menarik. Kita memakai budaya otak. Jadi
kita kalau 1 detik 1 kilobit, bayangkan satu kali 60 kali 60 kali 24, ya kan? Iya. Kali 365 kali 30 juta dibagi 1000 berapa? Saya udah hitung kapasitas hard disk otak kita itu 9.680.000 gigabit. Masya Allah. Makanya bayi lahir kepala dulu, dan ketika bayi zikot itu membelah, bagian yang tumbuh berkembang kan jantung sama otak. Iya. Dan otak, jantung tidak dilindungi tulang yang itu kecuali tulang dada aja, tapi otak ditutup rapat. Dengan Itu luar tertolak itu biasa. ya tadi. Jadi makanya kita harus bersyukur itu. Jadi Einstein saja konon setelah saya baca-baca, setelah meninggal dia otaknya kan diteliti. Iya. Ternyata sel neuronnya baru kepake 5%. Itu aja sekelas Einstein. Einstein ya, kita nggak usah nanya kita berapa ya. Jangan-jangan 0,00. Dengan segala apa yang Iya, dialami oleh ya makanya maksud saya gini, kita udah sangat mencukupi itu. Hanya kelebihan itu maka jadikan Wonderful Life ini, termasuk Indonesia yang luar biasa ini. Apalagi adik-adik punya kesempatan kuliah di FEB, sekali lagi luar biasa. Tepuk tangan dulu, Tepuk tangan kita ya. luar biasa. Itu harus menjadikan hidup itu menjadi meaningful. Jangan meaningless, hidup penuh makna. Penuh makna. Ya, hidup penuh makna itu ya dalam bahasa lain itu bahagia. Kan kalau bahasa ininya kan ada dalam bahasa agama namanya hasanah sebenarnya. Hasanah fitunya hasanah fil akhirah. Tapi kalau bahasa kita ada bahagia, ada sejahtera. Ya kan? Cuma sekarang kita kadang-kadang fokus ke sejahteranya saja, tidak fokus ke bahagia. Padahal kalau sejahtera itu terukur dengan material kan? Material, ya. Kalau bahasa Inggrisnya welfare. Ya, bukan welfare itu belum saya bisa beli. Welfare itu bisa saya beli. Insyaallah nanti. Tapi enggak lah. Insyaallah lah ya. Yang Mudah-mudahan. Itu kan? Sama yang bahagia tadi tuh. Ya, itu kesejahteraan. Kalau bahagia kan happiness. Happiness dan itu tidak ada batas. Iya, kalau happiness itu tidak terikat dengan material. Justru itu lintas material ya, bukan berarti metafisik. Betul. Dan ini yang sebenarnya membuat hidup lebih bermakna. Nah, kalau Daniel Goleman itu salah seorang ini menjadi rujukan utama di psikolog ya. Dia itu kan membuat EQ ya, emotional quotient. Cukup nggak? Ada intelligent quotient, ada emotional, ada satu lagi yang kita lupakan, spiritual quotient. Jadi sekarang dia berkembang ESQ ya. Tapi dari emotional quotient itu memang sebenarnya orang itu berkembang apa sih? Ya kan? Apakah dia intelijen? Enggak? Apa dia skill itu lahir dari mana sih? Ya kan dari emosional. Ya, ini yang kita kenal kesadaran diri kita, self awareness. Kadang disebut self consciousness. Ya kan? Kalau saya lihat istilahnya ada self awareness, ada juga self consensus. Gitu. Jadi kesadaran diri. Kalau hebatnya dalam bahasa Arab apa coba? Al-wa'yu dzaka itu. Artinya Al-wa'yu dzaka kesadaran, dzaka itu cerdas. Ya, kecerdasan jadi kecerdasan yang melahirkan kesadaran. Karena banyak orang cerdas nggak sadar. Ya. Nah ini kemudian ini yang menjadi pokok mas. Pokoknya adalah terbukanya kesadaran diri. Dan inti dari terbukanya kesadaran diri open mind itu. awalnya dari situ ya. Iya. Contohnya seperti apa? Saudaranya ya. Ini kita ada kopi ya mas. Kita minum dulu mas. Oh iya. Saya juga jadi kepingin ini kesadaran diri bahwa kita punya insting kalau orang butuh minum kita minum. Iya. Nah, nanti ada keinginan yang berbeda nanti kita bahas nanti. Iya. Cuma ini mas. Sebenarnya mas Toto ini mas. Kayaknya gimana gitu. Sesekali. Oke lah apa. Saya sebenarnya menahan banget. Gimana? Tapi saya yakin saya manggil mas ibadah. Membahagiakan Ya, sih. mas, sebenarnya tadi pengen minum kopi enggak? Saya awalnya enggak ya, Ya. antara iya dan tidak. Ya kan? Tapi begitu melihat Sebenarnya pengennya apa tadi sebelum kopi? Pengennya apa sebenarnya? pengennya saya tuh ada jus gitu ya. Jus, oke. Karena tadi pagi udah ngetes sih. Iya, pengennya jus. Tapi adanya kopi. Iya. Ya, dan itu karena pesanan saya. Ada kopi. Tapi terus bisa dinikmati kan? Bisa. Udah mau habis. Udah mau habisin udah separuh tuh. Itulah hebatnya terbukanya pikiran. Keinginan kita pengennya jus. Tapi karena pikiran terbuka, ya nggak harus jus lah. Mau adanya kopi, saya bisa nikmati kopi kok. Dan ternyata enak. Iya. Itu kan berarti kesadaran diri yang hanya membuka pikiran, membuka hati kita bahwa oh iya, kita sebenarnya bisa menikmati apapun. Kita bisa menikmati kopi sekalipun sebenarnya ingin jus. Iya. Ya kan?
kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, sekalipun kadang kehidupan tidak seperti yang kita inginkan. Masya Allah, dalam banget ini. Gitu. Ya, Tapi ya benar loh, Tat. adik-adik kan begitu. Coba kalau adik-adik, maaf adik-adik, jadi Iya, adik-adik. Islami, para adik-adik Islamic leader. Iya. Kalau boleh milih sebelum lahir, pasti pengen jadi anak pejabat Iya. atau anak konglomerat, begitu kan? Ya. Atau lahir langsung jadi YouTuber Ya, terkenal ya. lahir langsung jadi YouTuber yang langsung ngalahin Atta Halilintar Ah, iya. atau Baim Wong gitu. Nah. Baim Wong sekarang udah turun. Turun lagi. Gara-gara itu ya. Tahu ya. Iya, iya. Ini Itu karena- update banget ya Ustaz kita nih. Karena saya mau bicara sama para calon pemimpin masa depan, Iya. jadi kan nggak boleh kudet, harus update. Walaupun wajah kita sudah update, kudet wajah kita loh aja. Nah gitu mas ya. Kembali lagi tadi yang Ya. Jadi itu yang kesadaran diri. Kesadaran diri. Orang bertanya kesadaran diri itu apa sih sebenarnya? Dan nanti adik-adik para Islamic leader nanti bisa lihat ya di slide kan kita selalu Iya, tampilkan slide-nya betul, itu betul. bahwa namanya kesadaran diri itu kemampuan kita untuk melihat diri sendiri lah namanya. Jadi bahasa kasarnya saya itu siapa sih, saya punya kelebihan apa, kekurangan saya apa. Jadi Betul. melihat diri dari dalam diri kita sendiri. Jadi inside tapi out gitu Out. nanti. Inside Dari and dalam out. supaya nanti bisa keluar gitu. Dan itu penting gitu. Karena nanti kita juga akan mungkin bahas karena apa yang pemahaman kita tentang kita sendiri belum tentu orang lain memahaminya sama. Betul. Ya, dan belum tentu kita juga menerima kondisi kita. Ah. Kadang-kadang kan kita suka, saya kok gini amat ya. Memaksakan diri gitu ya. Kalau bahasa sekarang yang kan aku lagi halu nih. Kalau bahasa Banyumasnya aku lagi buh. Lagi bu gitu ya. Nek bahasanya Ibu Malida, aku lagi orang gendeng nih. Sekarang begitu ya. Beda-beda. Ibu Malida ada nggak? Ada. Ada. Iya, lagi di belakang. Tadi juga senyum sih, saya bisa melihat senyumnya di balik masker. Masya Allah. Oke. Jadi itu namanya self awareness. Self-awareness. Jadi Jadi, kesadaran diri. tadi. Jadi orang sadar bahasa Jawanya nyok sapa. Saya siapa? Saya punya kelebihan apa? Saya punya kekurangannya. Nah gitu. Ada pertanyaan menarik nih, kalau misalnya kaitannya dengan agar kita ini paham nih sebagai adik-adik Islamic leaders ini ya. Mereka kan ingin tahu saya sebenarnya siapa. Itu kadang-kadang pertanyaan yang mungkin tidak terbesit juga gitu. Saya itu siapa? Nah itu baru muncul manakala ada orang lain. Ini misalkan terjadi pada saat mereka sudah lulus nanti kemudian mau bekerja. Nah biasanya HRD itu pertanyaannya coba sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Ini kadang-kadang langsung, waduh apa ya? Kadang-kadang bingung. Itu artinya indikasi bahwa dia mungkin belum ada self awareness tadi ya. Iya. Barangkali ya, Itu nah itu yang mereka gimana sangat caranya? penting gitu. Itu yang sangat penting kan. Jadi self awareness ini juga kaitannya bukan hanya sekedar diri ya, tapi juga apa yang dia lakukan. Jadi self awareness apa yang ada dalam insight, apa juga yang bahasa kasarannya, bahasa mudanya interior dan eksterior kita lah. Oke. Jadi kita ini punya karakter apa, kecenderungan apa, terus apa yang kita lakukan? Yang dilakukan. Ya, itu. Ada kisah ya yang sering dipakai itu kalau orang bicara tentang ini self awareness. Self-awareness. Jadi Alkisah itu ada seorang ya bangsawan lah yang pengen tahu sebenarnya dia butuh pencerahan karena dia sudah bangsawan, dia terlahir sudah kaya, Sudah kaya. Anggap sekarang anak sultan Anak lah, sultan. Gitu. Nah, dia udah kaya gini terus. Biasanya kan orang kalau sudah mengalami kesejahteraan itu dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu dan dia sebenarnya ini apa sih? Dia bicara lebih ke arah meaning ya, Meaning. maknanya ini apa? Sehingga kemudian dia datang pada seorang guru. Dia bertanya tentang itu. Maka guru itu mengatakan, coba kamu tadi naruh sepatu di mana? Coba dilihat sepatu. Nah, hanya kan dia harus Akhirnya dia nyari. oh di sini. Terus dia balik lagi, belum jawab di sini. Ditanya lagi sama gurunya. Kamu itu nggak tadi kamu turun itu tangganya ada berapa tingkat? Kurang lebih begitu. Nah, dia balik lagi gitu. Gitu. Terus balik lagi ke situ. Belum sempat jawab, ditanya lagi. Tadi yang rusak ada berapa? Balik lagi. Ya, setelah akhir baru gimana kita mau mengenal diri sendiri sementara kita sendiri tidak tahu apa yang kita kerjakan, tidak tahu ada kondisi di lingkungan kita. Kita seringkali begitu. Sering apa ya? Ya, kita sering abai. Nah, itu berarti kesadaran dirinya yang itu. Kadang-kadang kesadaran diri kan nanti ya akan melahirkan self management. Gitu. Jadi kalau orang sudah sadar siapa dia, apa yang dia kerjakan, gitu, apa yang ada dalam pikirannya, gitu kan. Jadi tidak halu, tidak embuh, ya kan? Maka dia nanti akan kemudian bergerak lebih lanjut melahirkan self management. Self management itu bahasa mudahnya ya bagaimana kita mengatur mengelola diri, mengatur mengelola
pikiran, mengatur mengelola perasaan, Termasuk mengatur waktu juga ya? potensi, waktu dan sebagainya. Iya, iya. Nah dari dua ini baru nanti lahir dari self awareness itu lahirlah namanya social awareness. Nah, karena tadi kalau kita sudah perhatian diri, kita akan perhatikan pada orang lain. Kemudian dari itu baru muncullah nanti sebenarnya social skill atau bahasa lainnya adalah relationship management. Jadi ketika orang ditanya kenapa banyak orang kaya tidak bahagia, kenapa banyak orang yang kelihatan cerdas tapi belum tentu ketika jadi pimpinan, jadi leader ya dia kok dicintai bawahannya dan dia menjadi pemimpin yang berpengaruh. Kenapa? Padahal dia cerdas loh, ya kan? Secara IQ misalkan di telepon juga tinggi gitu. Ya ternyata persoalannya ketemu oleh para peneliti bahwa 80% itu dipengaruhi oleh manajemen relationship-nya. Jadi dipengaruhi Social oleh skill tadi ya? skill-nya. Begitu. Jadi makanya kita lihat teladan kita Nabi Muhammad SAW sebagai super leader, super manager. Kita Minum dulu tuh, ya. yang putih tuh. Nah, yang putih. Jadi lengkap sekali nih. Ada kopi, ada teh putih. Di keran juga masih banyak. Nanti tinggal ditambah yang tadi yang diinginkan jus ya. Itu pesan ya. Pesanan khusus ke Restu ya. sama bukan Nisa. Cocok ya mereka. Iya. Bersih konsumsi. Baik. Jadi kembali sampai mana tadi Mas? Sampai kaitannya dengan social skill. Nah, Ya, social skill. Kira-kira kan tadi social skill itu merupakan ejawantah dari self awareness yang sudah matang, kemudian self management yang sudah mulai terbentuk begitu. Terus akhirnya muncul adanya self awareness tadi. Relationship management ya. tadi. Jadi yang tadi pengen saya sampaikan, ketika ada orang yang sudah cerdas ya, tapi kok dia tidak bisa tidak menjadi sebuah pemimpin yang berpengaruh. berpengaruh. Ternyata memang persoalannya 80% penelitian bahwa dia itu tidak memiliki keahlian untuk berkomunikasi dengan baik, keahlian untuk sosial. Teladan kita Rasulullah SAW gitu. Dia kan super leader, super manager. Dia kan super leader, super manager. Dia presiden, dia nabi, dia kepala rumah tangga, pengusaha. Itu kan dia ekonom ya. Iya. Karena yang kalau orang bilang yang mencetuskan dalam bisnis itu adalah integritas itu siapa sih kalau bukan beliau? Ya, karena lihat beliau itu usia masih belum jadi nabi, masih pemuda saja udah dijuluki al-amin. Apa sih arti al-amin? Al-amin itu kan artinya yang dipercaya. Berarti dia punya social skill yang luar biasa. Dan nanti tentu dengan para ustaz-ustaz yang lainnya nanti ada Pak Ugo bahas tentang skamental bisnis sama Ustaz Hilman nanti kepemimpinan diri. Betul. Nah, kita kan bicara tentang kesadaran diri sama manajemen diri. Begitu. Jadi nanti kalau orang sudah punya kesadaran diri yang baik, maka dia akan muncul tadi melahirkan self management. Ya, kemudian dia akan melahirkan berikutnya adalah sosial itu. Social skill? Ya, social awareness dulu. Oh, social awareness. Jadi baru larinya kepada social skill setelahnya. Atau relationship. Ya, self awareness itu apa saja? Penyadaran diri tentang emosinya, tentang self assessment sebenarnya sih gimana sih evaluasi diri, bahasa kitanya yang hari ini kita ngapain aja, jadi gimana sih apa yang saya lakukan sudah baik atau tidak. Itu kan itu selalu itu. Ada ini juga yang bahasa kekinian itu ada istilahnya self talk. Nah, jadi bicara dengan diri sendiri. Ya, nah itu kira-kira itu masuk ke self awareness. Itu sebenarnya contohnya kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Ya, kayak teman-teman ini misalkan sekarang misalkan ya sekarang adanya wabah ini sebenarnya kalau bagi orang yang punya kecerdasan bisnis, itu terbuka peluang bisnis. Dan ada yang mungkin sudah karena dia sudah banyak cuan ya sekarang ya. Kuliah santai, kan ada on class, ya, dia bisa sekarang bisnis online di mana-mana ya, dan dia sudah luar biasa di bisnis itu, mungkin dia akan muncul. Dia mau kemana nih gitu ya? Mau bisnis ini atau mau lanjut kuliah? Nah, itu kan pentingnya di situ. Jadi nah baiknya gimana tuh? Nah, baiknya. itu nanti dong. Oh nanti ya. Bisa bisnis sekarang, masih panjang kita ini. Jadi kemudian dalam self awareness itu juga ada percaya diri. Nah, kemudian dari situ lahir self management. Jadi kemampuan kita mengontrol diri. Jadi kisah gini, saya ibarat leader ya, pemimpin itu ada dua. Ya. Satu sama-sama cerdas ya, tapi yang satu menjadi pemimpin yang dicintai, yang satu kenapa tidak dicintai? Nah ini ada kisah. Ya, kisahnya yang dicintai ini ternyata dia itu bisa mengontrol diri dengan baik.
Ya, misalkan gini. Perwujudannya tadi. Ya, ketika contohnya gini, ketika dalam rapat dia tidak setuju. Mhm. Dia tidak langsung membantah dengan keras di situ dengan kata-kata yang menyakitkan seperti yang dipertontonkan tiap hari di Iya. televisi kita. Katanya dengan kedewasaan dialog dan Iya. sebagainya, tapi itu kan tetap menyakiti. Mhm. Nah, sehingga kemudian dia orang yang seperti ini kan hanya dia pintar, dia mencatat yang tidak setuju, kemudian setelah itu dia menghadap dengan baik, dia bicara secara personal begini-begini sehingga tidak dipermalukan di depan. Tapi ada satu pemimpin itu yang langsung sehingga kemudian Langsung dibantah itu. Nah, ya. Ya, jadi mungkin saat dia memimpin orang pada takut, tapi setelah dia tidak, mungkin orang tidak ini. Beda dengan pemimpin yang tadi akan menjadi lovely leader, Bahkan Islamic lah ya, Islamic Iya, leader. Itu Islamic nanti leader. walaupun dia sudah tidak ada, dia tetap akan dikenal sebagai pemimpin yang luar biasa. Lah, ini bicara self management, kontrol diri. Seperti kita marah lah, Mhm. kan kita tidak selamanya dalam hidup mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu kan? Contoh gini, pengalaman saya di jalan nih. Mhm. Kadang kita sudah berusaha luar biasa ya. Kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati. Iya, kadang-kadang itu sering banget terjadi itu. Ya, moncong kita aman, bopong kita kesulitan Disuruh dari belakang. Coba itu, kalau nggak punya kontrol diri, langsung turun, langsung main. Itu juga Jadi tambah terjadi, marah, Pak. nggak jadi. Iya. Dan kalau dia bisa kontrol diri, kalau udah dia datangi baik-baik, Iya. dia terus kemudian ayo minggir dulu lah, mungkin dia akhirnya juga bisa. Betul. Iya, tapi kalau itu ya kita menyantang. Apalagi zaman sekarang, sing nabrak lebih nyantang loh mas. Iya benar. Ini lebih ngeri tadi banyak kejadian yang ya akhir-akhir sebelum pandemi atau bahkan pada saat Nah, pandemi ini juga. Berarti seperti kemampuan itu. kontrol diri kan itu. Kemampuan Ya, diri. itu namanya self management. Kemudian bisa Iya. mempercayai, dipercaya. Sekarang kalau apalagi sekarang serba online ya 4.0 itu kan dasarnya apa kalau nggak percaya? Betul. Ya Iya, kan? betul. Walaupun 1-2 ada, tapi gini, orang yang 1-2 bohong, dia menghilangkan kepercayaan, dia dapat untung saat itu. Tapi setelah itu kan dia Kehilangan. ya, aset yang luar Aset. biasa. Padahal mendatangkan customer itu bukan soal persoalan Iya. mudah. Apalagi yang online tadi. Iya gitu, gitu kan? Nggak tahu dan lain Terus sebagainya. kemudian kemampuan adaptasi, dorongan prestasi dan sebagainya. Ini yang namanya self Self management. management. Ya. Iya. Kemudian dari kedua tadi yang self awareness, kemudian self management tadi yang sudah salah satunya ada pengendalian diri gitu ya, terus kemudian mempercayai dan dipercaya, disiplin, tanggung jawab segala macam itu kalau misalkan diterapkan dalam kehidupan teman-teman Islamic leader ini kira-kira seperti apa Tat? Kalau misalkan mereka di dalam dunia perkuliahan, kemudian mereka harus mengatur waktu di rumah. Nah, apalagi nih yang menarik lagi nih Tat. Selama online learning ini kalau sepengetahuan saya ya, waktu mengajar gitu ya, kan kadang-kadang ditutup tuh kameranya. Ya, kita nggak tahu ya dosen itu harapannya kan tingginya begini. Kita ngomong mereka memperhatikan. Nah itu kan harus kita cek satu persatu, kadang-kadang sampai seperti itu. Nah kalau mahasiswanya 50-60 kan bisa ini ya, bisa panjang bibirnya lama-lama ya. Kalau kebanyakan ngomong untuk mengabsen satu persatu. Nah ini kira-kira bagaimana agar mereka itu juga punya kepekaan, artinya apa ya, pengendalian diri agar mereka bisa menjadi orang yang benar-benar bisa memanage diri, kemudian bisa menarik inti dari ilmu yang disampaikan oleh dosen. Kira-kira seperti apa? Iya. Kayaknya itu nanti ya di sesi kedua ya. Di sesi kedua Iya, ya? ya. Oh Kita gitu? ada yang mau lewat dulu nih. Oke siap, baik Tat. Baik teman-teman Islamic Leaders dimanapun berada, ini ada satu sesi lanjutan nanti ya, semakin menarik, semakin kesana. Jadi teman-teman tetap stay tune dan tolong jangan lupa, karena ini adalah tugas mata kuliah Self Leadership. Jadi jangan lupa beberapa tema yang tadi sudah disampaikan, kemudian contoh-contoh, kemudian ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman catat. Tidak hanya dicatat tentu saja ya, meskipun ini adalah tugas dari mata kuliah Self Leadership, teman-teman selain mencatat nanti juga perlu diresapi. Kira-kira saya sudah sejauh apa selama ini, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas unggulan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berdiri pada tanggal 1 Juni 1995. Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah berkomitmen dan konsisten dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Tahukah kalian, fakultas paling favorit dan berprestasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dapat memperluas wawasan lewat berbagai program kemitraan yang tersebar dalam skala nasional maupun internasional seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Jepang.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki fasilitas yang dapat menunjang pengembangan soft skill dan hard skill segenap sivitas akademika. Laboratorium Perbankan Syariah sebagai sarana bertransaksi bisnis dan praktik operasional dengan teknologi modern berbasis syariah. Laboratorium Pasar Modal merupakan bentuk hasil kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan PT Pintrako Sekuritas dan PT Bursa Efek Indonesia. Laboratorium Pasar Modal memiliki tujuan mensosialisasikan pasar modal dan kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan pasar modal di Indonesia. Untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyediakan laboratorium event organizer dan laboratorium inovasi program. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan fasilitas yang nyaman sebagai pendidikan tinggi untuk mendukung mahasiswa menjadi generasi muda yang aktif dan inovatif dengan segala dinamika pemikiran, menjadi beragam apresiasi, serta dibekali dengan penguasaan teknologi informasi. Tahukah kalian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 4 rekomendasi program studi yang telah terakreditasi, yaitu Program Studi Akuntansi D3, Program Studi Manajemen S1, Program Studi Akuntansi S1, dan Program Studi Magister Manajemen S2 sebagai sarana eksplorasi ilmu pengetahuan dan peningkatan intelektual generasi penerus bangsa yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia di masa depan. Tahukah kalian, tempat menjemput impian terbaik dan sembari bebas menikmati petualangan dengan ilmuwan dunia yang memiliki visi akan menjadi fakultas yang unggul, modern, dan islami, serta berjiwa entrepreneur. Untuk mencapai visi tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 4 visi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi secara profesional, menjalankan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan prinsip tata kelola fakultas yang baik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan sesuai dengan tuntutan zaman. Membekali mahasiswa dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baik, teman-teman Islamic Leaders dimanapun berada, kita kembali lagi di acara Self Leadership tahun 2021 dengan tema Self Awareness atau kesadaran diri dan Self Management atau manajemen diri. Dan tadi kita sudah banyak sekali ya tadi ya membahas yang terkait dengan Self Awareness, kemudian sampai dengan social skill. Tadi kan pendapat dari Daniel Goleman ya. Nah sekarang bagaimana kalau itu menurut pandangan Islam nih, supaya teman-teman Islamic Leader ini paham betul sebagai seorang muslim sejati itu harus seperti apa dalam hal self awareness dan manajemen diri. Iya. Kita ini kan sebagai seorang yang beriman ya, kita sudah dapat petunjuk Islam luar biasa. Kita lihat ayat yang pertama turun. Ayat yang pertama turun itu kan bukan doktrin keimanan. Kalau ayat pertama turun doktrin keimanan, maka turunnya amin, imanlah. Imanlah. Ya. Tetapi turun yang pertama, sebagaimana para Islamic leader tahu adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra, baca.
Bacalah itu baca apa? Apakah di situ baca tulisan? Bukan, karena Nabi sendiri memang dibuat oleh Allah untuk tidak bisa baca tulisan. Karena kalau Nabi nanti bisa baca tulisan, dianggap Islam buatan beliau. Kan? Iya. Kalau ini betul-betul wahyu. Tapi Iqra di situ maknanya luas. Jadi membaca dengan mata, baca dengan hati, baca dengan pikiran, baca dengan telinga. Jadi melihat secara luas. Ya makanya di situ tidak disebut objeknya kan. Iqra, bacalah, objeknya apa? Nggak ada, luas. Hanya disebut Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, atas nama Rabbu yang menciptakan. Nah, di sini kan diarahkan pada motivasi kita membaca karena apa? Atas nama Rabb yang menciptakan. Nah, objeknya diterangkan berikutnya secara umum di surat Yunus 101 itu, bahwa kulin duru madza fis samawati wal, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita supaya memperhatikan semua fenomena. Kita mendengar, melihat, memperhatikan itu nggak cuma melihat, mendengar, merenung, berpikir, ya kan, menganalisis, mengambil kesimpulan, itu kan makna luas. Ya, bahkan kita di sini lebih dalam loh. Di surat Ad-Dzariyat itu wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu mengapa kamu nggak melihat? Itu kalau bahasa dalam banget ya. Iya, bahasa UMPN kan jerawatmu derek matamu orang lain. Jadi kita anfusikum afala tubsirun kan, pada dirimu mengapa kamu tidak melihat? Jadi di situ kan sebenarnya kalau kita lihat falsafah dasar Iqra, dengan Iqra ini Allah mengarahkan kita supaya jadi makrifah, jadi tahu. Nah, makrifah itu jadi tahu, jadi punya ilmu. Dari ayat-ayat tadi 3 hal yang pokok harus kita ketahui. Pertama adalah makrifatun nafs, mengenal diri. Self-awareness. Ternyata dalam Islam udah diajarkan dari bahkan di ayat yang pertama. pertama. Karena mengenal diri itu jalan untuk mengenal hidup dengan baik, mengenal agama dengan baik, mengenal Allah begitu. Ya kan, makanya Allah sendiri yang berfirman, pada dirimu kamu nggak melihat. Kan berarti Allah memang menyuruh kita untuk mengenal Dia melalui diri. Melihat diri. Dan ayat sebelumnya kan wafil ardi, di bumi. Nah, berarti melihat fenomena alam. Nanti kita akan melihat al-hayah hidup. Nanti ada bisa para sesama kita bisa lihat di slide ya. Nanti kan di slide itu terlihat kan dari situ ya, bahwa hidup, mengenal hidup itu seperti apa sih? Bagaimana? Sehingga kita harus setelah mengenal diri, kita punya kelebihan apa, ini hidup seperti itu, kita harus manage diri menghadapi kehidupan yang seperti itu. Nah, manajemen diri itu ada di kita mengenal agama. Agama itu kan way of life, jalan hidup. Jadi kita sudah di Iqra itu mengandung makna yang luar biasa. Jadi kenali dirimu, kenali hidupmu, ya, gunakan Islammu, maka kau akan mendapatkan kebahagiaan. Kan gitu. Termasuk mengenal Allah. Ya itu, ya artinya kenali dirimu, kenali hidupmu, pasti akan mengarahkanmu kenal Allah. Karena dia untuk menunjukkan eksistensinya, tidak menampakkan diri, kita nggak akan kuat. Tapi dengan membuat alam semesta dengan berbagai fenomenanya, termasuk keunikan-keunikan manusia, keunikan hidup, supaya kita bisa membaca. Makanya gini, orang yang punya self awareness, kecerdasan, maksud saya kesadaran diri ini, ya, orang yang selalu bisa mengamati ya segala sesuatu. Makanya perintahnya kan Iqra. Iqra itu banyak sekali, ada Iqra, ada fa'tabiru, ambil pelajaran. Kemudian menyinggung masalah otak ini, masalah kerja otak, ada takilun, tadzakarun. Ya, jadi apa kamu nggak memikirkan, merenungkan, menganalisis, membandingkan, itu banyak banget di dalam. Iya, 70-an kurang lebih. 70-an. 70 ya. Itu kan menunjukkan bahwa ini Islam bukan sekedar dogma, tapi mengarahkan kita untuk berpikir bahwa kamu sudah diberi utamaan luar biasa, diberi potensi internal dan eksternal, gunakan itu. Gitu. Termasuk kita ini bagaimana sih mengenal diri sudah dijelaskan. Nah, cuma kita ditambah karena kita disayang sama Allah diberi Islamik sebagai way of life, jalan hidup itulah. Sehingga kemudian kita jadi kenal siapa kita. Siapa kita? FEB. Saya FHI loh. Gitu kan itu. Kemudian kita mengenal diri, terus tujuan itu, terus caranya bagaimana. 3 hal itu kan penting. Betul. Ya, kalau bahasa kasarnya nyongsa, bukan bahasa kasar, bahasa Jawanya nyongsapa, urip mau apa, terus kepriwe urip. Kayak urip begini, ya. Ini saya hidup begini, terus saya harus bagaimana? Itu kan gabungan self awareness sama self management di situ. Dan kegagalan, ketidaktepatan, ketidakberhasilan kita memanage ini, maka akan menyebabkan sikap, perilaku, ucapan, tindakan itu yang kalau tidak sesuai, ya itulah kegagalan. Berarti dia tidak punya social skill, tidak punya tadi relationship management, hubungan yang baik dengan
menyampaikan orang lain. Meskipun dia cerdas, tapi ternyata di lingkungan sosial mungkin kurang disayangi dan seterusnya. Nah ini ada lagi yang menarik nih. Kalau anak-anak milenial itu kadang-kadang tadi ya sempat di awal kita bahas ada yang galau, merasa dirinya itu paling sengsara di dunia. Nah kadang-kadang ini perlu pembenahan. Nah, kira-kira apa yang perlu dipahamkan untuk? Dari open mind kita buka pikiran, kemudian kita muncul kesadaran. Iya, memang dalam hidup tidak semuanya bisa kita pesan. Betul. Coba kalau Pak Toto ini, Mas Toto pesan, mau nggak wajahnya kayak gini? Kalau boleh pesan sebelum kalau boleh pesan ya, iya. mungkin pengen yang lain gitu ya. Pengen yang lain. Barangkali kalau pada saat itu boleh dan bisa memilih, tapi kenyataannya ya kita kan nggak bisa, iya kan? Dan kita lahir bisa nggak lahir pengen pesan lahir dari orang tua begini bisa nggak bisa. Jadi dalam hidup tidak semuanya bisa yang seperti kita inginkan. Betul. Tapi yang jelas hidup itu adalah apa yang kita alami sekarang. Jadi makanya jangan kita kemudian terbuai dengan hayalan gitu. Andekan gitu ya. Makanya nanti sampai nggak boleh. Jadi persoalan ini yang sebenarnya menjadi gegana. Tahu gegana nggak? Nah apa ini Tat? Ini mungkin ada yang bertanya gegana apa ya? Mungkin ini istilah udah agak lama ya. Tapi kadang-kadang menjadi baru lagi bagi yang belum tahu ya Tat. Ya ini gelisah galau merana. Waduh, dalam banget ya. Gelisah galau merana. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia mungkin tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah kemarin udah gimana nanti ini online gini. Awal-awal kan gitu. Betul. Nanti di rumah gimana bisa online, gimana kalau internet mati, gimana kalau gini. Terus saya juga panik juga. Jadi kalau gini kan gitu awal. Semua serba panik ya. gitu. Atau kadang orang yang punya target hidup terlalu tinggi. Atau malah tidak peduli sama sekali. Sementing murid. Yang penting ngalir gitu kalau bahasa ini ya. Peduli soal sekolah dulu. Ya gue kan peduli sama komen jadi. Kemudian ada orang yang kebiasaan kadang-kadang gini ya, dulu pernah saya diskusi sama Mas saya nasihati kamu terlalu gini, udah Pak, saya kan hidup natural seperti air mengalir, katanya gitu. Nah itu gimana tuh? Itu sering kali loh, ada orang yang ditanya gimana sih hidup menurut lo? Ya hidup itu mengalir seperti air gitu. Ya. Nah itu padahal ada penjelasan lebih lanjut ya. Saya mau nanya sama Mas Toto kalau air mengalir itu apakah asal mengalir atau dia mengalir kepada tempat-tempat tertentu? Nah kalau menurut saya nih, kalau air itu ya, fitrahnya air itu mengalir untuk menuju ke satu tempat tertentu. Yang tempat lebih rendah. Iya pasti. Tidak mungkin air mengalir ke tempat lebih tinggi tanpa didorong. Betul. Ya dia kalau normalnya pasti dia mengalir dari tempat yang lebih rendah. Yang lebih rendah. Berarti air punya tujuan kan? Betul. Tujuannya tempat yang lebih rendah. Iya. Berarti bukan asal hidup. Dan bukan asal mengalir kan? Iya. Dan dia punya strategi. Coba lihat sih kalau dia di permukaan yang tidak rata ya. Air itu dapat sekali-kali ya. Ini memang perintah Allah kan kita harus memperhatikan banyak fenomena. Berbagai ilmu pengetahuan teknologi itu ketemu karena kita memperhatikan. Ya, jadi unduru perhatikan itu. Kalau bahasa kita observation, observasi kan. Kalau observasi bisa melihat, oh ini gini. Kita kan lihat itu, dia akan mencari celah gitu ya. Nanti kalau dia ketahan, tak mentok dia kan mengalir terus. Dia menunggu tambah banyak baru dia mengalir lagi. Dia akan nyari. Ya, berarti dia enggak. Kalau dia berhenti terbentuk, dia akan mengumpulkan power dengan menunggu dorongan dari luar dan dorongan dari diri kita kan ada, dorongan dari semangat kita, motivasi kita, atau dari luar kita. Jadi di sistem di luar kita yang mendorong kita untuk bisa lebih maju. Dan jika dia terkumpul, lama-lama dia akan melewatinya juga. Gitu. Meskipun setinggi apapun ini ya, ibarat air tadi, kalau dalam bendungan itu setinggi apapun bendungan, kalau airnya semakin banyak, dorongan itu ada gitu ya. Berarti dia bisa turun. Berarti kalau begitu air mengalir punya tujuan nggak? Ada. Iya. Dia punya goal setting nggak? Punya. Dia punya strategi nggak? Punya. Itulah manajemen. Itu namanya self management. Jadi jangan dikira air nggak punya self management. Cuma dia kan karena bukan sebagai makhluk berakal kayak kita, sudah by insting ya. Sudah di setting kalau bahasa kita. Di setting sama Allah, air itu begitu. Sesuai dengan adanya gaya gravitasi. Sebagai gas itu menguap ke atas, nggak pernah menguap ke bawah. Kalau ke bawah itu kita lagi buang air. Gasnya ke bawah, ikut ke bawah. Gasnya ke bawah itu mental ke atas, makanya bau ke atas. Nggak lagi buang air. Iya. Dan itu juga perlu diperhatikan loh, Pak. Itu akhirnya kan jadi dalam ilmu dalam teknologi kebaruan sekarang ya, itu dijadikan energi juga itu. Iya, kayak yang kotoran sapi misalkan, itu kan juga diperhatikan tuh. Nanti itu menjadi tugasnya fakultas lain. Fakultas lain ya. Nah kita kembali lagi ke sini tadi, ternyata air pun punya tujuan ya. Tidak sebagaimana pemahaman yang selama ini terjadi. Saya hidup sebagaimana air, sehingga dia tuh ya gitu aja, nurut aja gitu. Akhirnya dia nggak punya
pengendalian diri, dia nggak bisa memanage dirinya harus sebaiknya bagaimana gitu. Nah terus selanjutnya seperti apa tuh? Ya, maka berarti tadi kesimpulannya ya self awareness itu kan kenali dirimu. Maka akan bisa mengenali kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kan dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak kenal kita gimana? Dan yang bikin masalah, saya nanya sama gantian nih sama Mas Toto ini. Sebenarnya hidup itu kan ada masalah. Ya orang kalau nggak punya masalah nggak hidup. Mungkin nggak hidup ya. Mati aja tinggal masalah. Ya, sekarang masalah gini. Yang bikin masalah hidup itu berat, itu sebenarnya keinginan atau kebutuhan. Nah kalau bicara tentang keinginan itu sama kebutuhan ya tadi. Ini secara umum kalau yang namanya kebutuhan tuh kita butuh makan, terpenuhi, ada makanan, sudah selesai kebutuhan itu. Artinya terpenuhi ya. Tapi kalau keinginan, saya inginkan yang lain gitu. Misalkan di sini ada kopi tadi ya. Ternyata saya inginkan yang lain gitu. Dan nggak ada, itu akhirnya kecewa gitu. Ini bedanya. Nah, kira-kira gimana? Kalau keinginan itu kan dasarnya nafsu. Dan itu dia belum tentu sesuai dengan kebutuhan diri. Belum tentu dengan tubuh kita. Tubuh kita yang kita butuhkan apa kan nutrisi. Kenapa sekarang orang banyak sakit, banyak makan makanya kelihatan bergizi, tapi kenapa banyak sakit? Orang dulu makannya sederhana, tapi kenapa jarang sakit? Karena sudah terpenuhi gizinya. Sekarang malah berlebih, malah berbahaya. Kelebihan gizi. Iya, itu kan. Sedangkan kalau kebutuhan itu kan dasarnya fitrah. Tubuh ini butuh energi, butuh ini, butuh ini. Oh, saya pernah baca Mas, bahkan saya tanya langsung pada beberapa teman waktu saya ngisi acara gitu, bahkan pada yang terakhir pada di kepala rumah sakit Unwiku itu dan Kesah, saya tanya kalau Ramadan itu kan nih segelas ini kolak Mas, kolak segelas ini itu berapa kalori? Kata beliau ya sekitar 200-300 kalori gitu. Ternyata kalau kolak ya penuh ya. Dan saya bilang sehari kita butuh berapa kalori sebenarnya dok? Ya 2000-3000 lah untuk aktivitas sehari-hari. Ya 2000-3000. Saya suka renang bolak-balik itu sampai setengah jam itu paling menghabiskan 200-300 kalori satu jam. Nah ini segini ini 300 kalori. Kita kalau buka puasa kok sunah rasul 3 mangkok ya. Kurma kan 3 butir. Karena kita nggak kurma ya 3 mangkok. 3 mangkok kolak ya. Itu udah berapa? Udah 1000 kan? Iya. Nasi padang lengkap lauk rendang itu bisa 1000 kalori. 100.000 kalori. Sudah sangat mencukupi kebutuhan. Tapi kan keinginan. Akhirnya ingin ini masuk lagi gitu ya. Inilah cemilan. Ya terus boba-boba. Nah, anak-anak sekarang manis-manis. Kalau dihitung berapa kalori? Iya, banyak sekali. Makanya itulah bedanya yang bikin masalah sebenarnya keinginan tadi yang terlalu banyak. Iya, sekarang ini saya nanya Pak Toto ya. Mungkin ada Islamic leader nanti juga akan mengalami. Dulu waktu belum nikah pengen nikah nggak? Nikah. Sebelum nikah pengen nikah kan? Setelah nikah? Jujur aja. Setelah nikah pengen apa? Nah, mungkin pengen anak. Anak sudah. Oh, misalkan ya. Ya, rumah sudah, mobil sudah. Apa lagi? Nggak bisa jawab dia. Kalau kondisinya sudah menikah ya. Kalau nonton. Biasanya pengen nikah lagi atau pengen gitu kan gitu. Kita misalkan dulu ada makanan ini enak di Purwokerto, kita udah cobain. Terus dengar lagi, nyoba ini kan nggak habis-habis. Nah, kita jalan kaki ngeliat orang naik sepeda, pengen naik sepeda. Terus disalip sama motor, pengen naik motor. Kena hujan, ada mobil lewat, ceplok, itu ya, rasanya di sini bergemuruh gitu ya. Ya Allah, ya Allah, hamba terzalimi. Berkabul saya beli bantu nyicil ya Allah gitu ya. Kemudian beli mobil kan, ya, menurut kita ini udah mobil impian. Ternyata udah sekitar tahu dunia mobil pengen lagi. Nah itu lagi kayaknya nggak ada batas ya terus. Nggak ada batas lah, kita kembalikan ke tadi kan manfaat fungsi. Yang namanya orang punya kesadaran diri, dia tahu fungsi, dia tahu manfaat, ya, termasuk mengatur itu. Kalau Maslow itu kan dalam teori human needs itu, dia meletakkan bikin piramid kan. Nah, bisa dilihat itu di gambar ini. Bagaimana dia mengatakan breathing, food, water, sex, sleep, ya, homeostasis, aggression itu semuanya adalah masalah mendasar psikologika. Tapi ini bukan yang utama. Itu mendasar. Justru yang utama lihat itu. Yang paling atas yang paling atas itu self aktualisasi diri. Aktualisasi diri tentang moralitas, kreativitas kita, spontanitas, kemudian problem solving, kemudian accept the fact, bisa menerima kenyataan. Itu juga skill ya. Skill itu justru orang kalau bahasa Arabnya itu kalau menerima kenyataan kona'ah. Ya, itu kan. Itu juga perlu diasah. Gitu. Kayak ternyata tadi kepengen lahir dalam wajah yang lain sudah begini kona'ah. Kan payu juga. Belum. Tapi istrinya sadar Mas ya. Masya Allah belum. Belum sadar. Belum payu. Belum nikah loh.
Oh belum, masya Allah. Tak kira udah meningkat. Tadi nggak cerita saya. Saya doakan mudah-mudahan segera Pak. Masya Allah. Ya, jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama. Ya. Tahu, saya nggak tahu Pak Toto. Kok bisa Mas. saya tahu? Oh iya Mas Toto. Sekarang ternyata dosen satu kita ini belum menikah Mas Toto. Masya Allah, jangan kita doakan ya, mudah-mudahan segera menikah. Baik. Kok ketawa ini? Belum menikah yang kedua maksudnya? Memang belum ini. Oh belum. Jangan sedih begitu Mas. Enggak, saya tuh sedihnya itu nggak kelihatan. Gimana tuh sedihnya nggak kelihatan? Berarti saya buat apa? Self manajemennya Ada mungkin di Mas silakan. ini nanti tuh. Nanti. Giliran nanti ya, ada nangis. Itu ya Mas. Nah, dari situ kita bisa pilahkan masalah hidup kita ada apa sih? Kan tubuh manusia ada dua. Betul. Ada kalau orang bilang jasmani rohani. Jasmani rohani. Kalau bahasa saya basyariah Sama sama insaniah. Insaniah. Insight ya. Basyariah itu apa sih? Ya persoalan itu namanya ada muncul immediate problem al-masail ad-daruriyah. Masalah-masalah yang kembali kepada diri kita. Ya. Para Islamic leader misalnya di atas itu semua yang kembali kepada kebutuhan mendesak. Karena kita tubuh berasal dari tanah, maka keberlangsungan hidup kita sangat tergantung pada zat-zat yang berasal dari tanah. Betul nggak? Sehingga kita butuh makan, minum, istirahat dan sebagainya. Semuanya Ya, iya kan? Itu namanya tuntutan jasmani. Pertanyaan saya, kita makan, minum, tidur, tempat tinggal untuk apa? untuk biar bisa tetap hidup ya. Nah, karena itu survive. Iya. Hanya untuk bertahan hidup. Tapi tidak membuat hidup lebih hidup kan? Nah, itu iklan Minim, nanti. minim, bukan Minim. iklan. Oh, bukan ya. Bukan, itu hanya sekedar hidup. Iya. Kalau hanya sekedar hidup, kambing hidup nggak? Hidup. Kerbau hidup nggak? Hidup itu. Sapi hidup nggak? Di tangan ini loh beda ya. Sapi hidup nggak? Kerbau hidup. Itu kan begitu. Iya. Ya kalau apakah kita sama dengan mereka? Tidak. Kita punya kesadaran diri. Binatang-binatang itu digerakkan by insting. By insting. Ya, jadi ini pertanyaan klasik lah. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kan gitu. Iya. Nah, yang benar yang mana tuh? Yang idealnya kan makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Tapi kenapa hidup habis cari makan? Kan Itu begitu. salah konsep apa? Ya Salah- enggak, salah bonus atau gimana ya? Ya, manajemennya yang nggak Sama tepat. manajemennya yang nggak tepat. Sehingga yang terjadi karena hidup untuk makan, yang terjadi kan justru meaning hilang. Meaningnya hilang. Ya kan? Nah, orang banyak mengalami kegalauan hal itu karena itu. Sebenarnya Masuk hidup kegagalan apa tadi sih ya? ya? Masa itu hanya untuk cari uang aja, makan, minum gitu, terus ngapain gitu? Nggak ada arti Iya, soalnya. mungkin adik-adik ya mohon maaf ya, mungkin ada Islamic itu ada yang pernah mengalami atau mungkin melihat kondisi di mana ada orang yang kecukupan secara ekonomi tapi orang tuanya sangat sibuk, bahkan anaknya nggak pernah ketemu Nggak orang pernah tuanya, ketemu. disayang dengan uangnya, tentu dia merasa kehilangan. Iya. Ini keluar kebahagiaan semu. Betul. Katanya bahagia tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Sebagaimana rumah besar tapi orangnya nggak ada di rumah. Sepi ya? Iya, sofanya mahal. Ya, di ruang tamunya ada karpet, nggak pernah ada tamu. Nah, orang itu rumah nggak pernah di rumah, dia malah lebih suka nginep di hotel-hotel gitu, karena dia kerja kemana-mana. Nah, itu contohnya begitu kan. Dan apa artinya kan gitu ya? Nah itu, makanya itu jadi ingatkan Al-Quran di surat Al-Hadid ayat 20. Ada yang bisa baca di atas itu. Ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Ya, atakatsur fil amwali wal aulad. Ya, kurang lebih terjemahnya, ketahuilah bahwa kehidupan itu satu ada di kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia itu memang isinya ya game, kan like game. Permainan. Iya permainan. Penuh sendagura. Sekarang ini, ada udah paham dengan game lah ya. Ini kan bisa self management. Iya. Itu like game, betul-betul like game. Karena game itu kan ada yang program. Ada program. Setiap orang main game bisa win, bisa Bisa lose, betul nggak? Iya. Dan untuk mencapai win itu ada strateginya yang tiap orang berbeda-beda, ya kan? Dan dibuat jalan-jalan. Jalan-jalan. So, who we are? Siapa kita? Kita kan Pemainnya. player. Lahir. Maka be a good player. Jadilah pemain yang baik. Apakah kalau kita main game kemudian kalah, gamenya jelek dibanding gitu? Enggak. Kan diketawain. Iya, diketawain. Bukan gamenya yang jelek, lu yang nggak bisa main kan Iya, gitu. akhirnya. Sama ketika orang hidup, nasib gue gitu. Aku ini orang paling siap. Aku gimana sih? Berarti menghina kehidupan. Betul. Nggak bisa. Dan itu Kita yang artinya bisa memainkan. menghina yang menciptakan kita kan sama aja. Sekarang game malah sampai diperlombakan. Iya. Dan itu dilatih luar biasa. Ya itu hidup ya kenapa enggak? Orang mau game aja latihan, hidup nggak Hidup. pernah mau latihan. Ya cara latihan hidup itu membuka diri tadi, self awareness-nya, kemudian memanage diri. Nah itu maksudnya. Nah ini yang dunia, dan dunia itu kan sebenarnya sifatnya fana lah, sebentar. Kita ya kita makan enak juga habis itu kenyang, habis kenyang nggak pengen Betul. lagi kan. Dan rasa kenikmatan itu kalau makan kan hanya sebatas ini aja kan.
setelah kerongkongan di sini Iya. nggak bisa ada rasa apa-apa lagi. Coba adik ini, Hanya rasa kenyang ya. ada cowok yang suka hunting cewek. Ya, mungkin tadinya kagum sama cewek, setelah dihunting jadi pacarnya, gimana sekarang? Kan? Biasanya kalau udah dapat udah Biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu. Malah pengen cari lagi. Itu makanya seringkali terjadi apa namanya ketidakharmonisan kan begitu. Bagi yang sudah Bukan berkeluarga, ketidakharmonisan, tantangan ya. muncul self awareness bahwa pilihannya salah. Langsung nyesel gitu ya. Dia harus memilih lagi. Begitu misalkan ya. Gitu. Ya ini yang kedua. Contoh nih. Kita sering tertipu dengan kehidupan dunia. Contoh nih. Contohnya Nanti seperti apa, Tad? bisa dilihat. Ini gampang kok filmnya, cuman kamu cari aja di sini kan aku taruh sini. Iya, terus Nah, kamu cari kalau dapat buat buat kamu. aku Iya. bener, Iya, bener iya. ya. Hai, bisa lah kayak gini dong lah. Udah seneng banget ya. Tengah kan? Yang perempuan tuh pasti fokus sama yang isi. Iya. Makanya dia nggak lepas tuh Iya, ya. iya. Dari penglihatannya itu. Itu dia- doang. Iya. Apa yang dipilih? Coba dibuka. Buka. Tuh. Iya. Itu videonya ya. Gitu ya para Islamic leadership. Jadi kita sering tertipu dengan yang fokus pada yang sedikit, sementara yang banyak kita lupakan. Ini contoh video tadi itu menarik, Tad. Artinya si Ahwat tadi diibaratkan dia tuh melihat sesuatu yang di depan mata gitu ya. Tapi apa yang ada di dalam atau istilahnya itu potensi Yang tersembunyi itu dia nggak tahu. nggak tahu gitu Iya. ya. Ibaratnya Hidup itu kan seperti begitu. Sering kita fokus pada sesuatu yang terlihat dengan Terlihat. mata saja, dengan Iya. pikiran kita sesaat, belum ada kesadaran diri tanpa manajemen diri yang baik. Gitu. Dianggap itu menguntungkan, ternyata setelah kita dapetin nggak seberapa. Ternyata yang di luar sana luar di luar sana biasa. luar biasa. Itulah dunia. Hmm. Nah, Islam mengarahkan bukan hanya dunia tapi akhirat. Karena di kita ada unsur ruh, ada insaniyah. Nah, unsur ruh itu apa? Muncullah namanya ultimate problem atau al-masailul asasiyah. Nah, ini munculnya bukan dari pertanyaan. Kalau tadi kan sandang pangan papan kan muncul dari kebutuhan fisik. kebutuhan fisik ya. Ya kan? Untuk Sementara survive ini tadi kita ya. punya jiwa, punya ruh, soul. Tanpa ya, soul tanpa sepatu. Itu soul sepatu. Soul atau jiwa atau Jiwa. nafs ya. Nah. Jiwa kita ini pasti muncul pertanyaan. Di antara pertanyaan mendasar, who am I? Nah, Siapa saya? siapa saya? Nah, itu terus apa itu hidup? Terus bagaimana caranya hidup yang benar? Terus nanti setelah kematian mau kemana? Mau kemana? Ini kan pertanyaan-pertanyaan Dan itu mendasar. harus paham itu. Iya harus paham. Ini yang membuat hidup berarti. Ketika kita menemukan, oh saya ternyata ini hidup untuk ini. Nanti saya akan mati, maka saya harus berbuat terbaik dalam hidup. Nah itu. Nah, who am I? Ya, orang akan berbuat sesuai dengan ini apa namanya? pikirannya. Pikirannya. Kan? Iya. Betul. Kalau dia berpikir kucing, seorang misalkan seekor kucing, Nah, dia berpikir kucing ya kucing ya. Kalau Iya. berpikir singa, ya dia. Iya, seperti singa. Iya kan? Layaknya Ya kan singa kita gitu. pernah lihat di YouTube itu Iya. kalau nggak salah kucing dia berani sama apa ayam berani sama sapi kan? Oh iya, Nah, benar. sampai sapinya lari itu. Padahal ayam loh. Mungkin ayamnya merasa dia seekor singa. Iya, gitu. Kan bisa jadi begitu. Jadi Bisa jadi. you are what you think kan. Iya. Itu adalah apa yang kamu pikirkan. Makanya pahami diri dengan baik. Jadi cermati kelebihan kita, kekurangan kita, begitu kan. Kemudian gunakan kognisi untuk memahami, jangan hanya andalkan emosi. Nah, sekarang sudah banyak lah teori-teori itu. Terus Iya. ketidakcermatan dan hanya andalkan itu membuat kita salah. Salah memahami. Jadi kalau nggak cermat ya kita memahami. Maka fokus itu apa? F-nya pikirkan keadaan diri saat ini. O-nya adalah orang lain, sementara abaikan dulu. Bukan berarti Abaikan nih. bukan berarti ini ya. Ya. Apa? Nanti ada penjelasan ya. Ya, Tad? kemudian K-nya kenali kondisi dominan dalam diri, kondisi saya gimana. Kemudian ukur dengan teliti dan hati-hati, dan terakhir syukurilah sebagai anugerah Allah. Nah, maka kita akan melihat kita adalah orang yang paling tahu tentang diri kita sendiri, bukan orang lain kan. Tapi bukan berarti kemudian orang lain kita tutupi. Kita juga belum mendengar dari orang lain kita seperti apa, gitu kan. Sehingga kemudian ada tingkatan konsep diri kan. Aku diri seperti yang aku pahami, sang aku. Iya, kemudian aku sosial seperti yang orang pahami. Sebagaimana orang menilai kita itu seperti apa? Iya, misalkan kayak Mas Toto ini menilai saya tentu mungkin berbeda dengan pilihan saya terhadap diri saya sendiri. Bisa Tapi jadi gitu ya tadi. apakah saya akan bersikukuh dengan pilihan saya sendiri? Kan tidak. Saya juga harus memperhatikan pilihan orang lain. Oh ternyata saya menurut orang lain. Tapi kan tidak semua pilihan orang lain juga benar. Tergantung orang lain yang macam apa. Iya. Kalau Mas Toto sih insya Allah. Masya benar. Allah. Karena saya ya tahu dan yakin pasti ngomongnya baik-baik di depan saya. Di belakangnya tetap Nggak baik. tahu itu. Insya Allah baik. Atau aku ideal. Kadang-kadang kan kita suka, kok aku begini, aku pengen kayak gini gitu.
Gitu. Ini bukan aku banget gitu, ya kan? Ada yang seperti itu. Iya kan? Ini bukan aku banget, tapi nyatanya kamu gitu kan. Nah ini kan 3 konsep diri. Akhirnya ada penyalahan terhadap diri sendiri. Iya, betul. Bahkan yang lebih parahnya menyalahkan orang lain Iya. yang menyebabkan sesuatu pada dirinya. Nah, gitu ya. sekarang tadi sudah kita jelaskan. Allah sudah menjelaskan kita ini makhluk yang luar biasa. Iya. Jadi kenalilah diri kita dengan baik. Kedua, hidup untuk apa sih? Iya. Nah, itu kan ini harus kita jawab karena apa? Ini akan mempengaruhi gaya hidup kita, akan mempengaruhi menentukan kualitas hidup kita seperti apa. Dan tindakan kita setiap Iya. hari seperti apa ya tadi? Jadi kalau kita tahu dalam Islam kita diciptakan Allah, kita hidup itu untuk ibadah itu luas, bukannya sholat, zakat, puasa, haji ya. Makan itu juga bisa punya ibadah karena yakin itu buah amanah dari Allah. Iya. Mencari ilmu juga ibadah karena otak harus diisi gitu. Iya, betul. Iya Termasuk kan? ini teman-teman Islamic leader ini juga sedang belajar nih. Iya, belajar ini juga diniatkan ibadah. Karena otaknya harus diisi dengan pengetahuan yang baik, Nutrisi mengembangkan otak. potensi diri gitu ya kan. Iya. Makanya saya sebut ini sebenarnya self development gitu. Ini pengembangan Pengembangan diri. diri. Bagi kita udah diciptakan Allah sedemikian, mari kita mainkan. Gitu. Artinya kita mainkan dengan baik ya. Kemudian dalam Islam ada hidup abadi di akhirat, bukan hanya dunia. Maka kita goal settingnya tidak hanya dunia tapi akhirat. Skala 1 penilai dunia dan akhirat. Kemudian terakhir masalah akhirat itu tergantung di dunia. Kalau di dunia kita baik, insya Allah akhiratnya Insya Allah di baik. akhirat juga baik. Maka gaya hidupnya tuh beda dong. Iya. Kalau gaya hidup Islamic leader tentu hidup ibadah, Iya. gitu kan. Kemudian landasannya apa? Landasannya iman. Iman. Jadi kalau landasannya iman bukan hawa nafsu, tentu dia akan selalu dalam kebaikan, Iya. selalu terukur. Karena iman kan melahirkan ketenangan. Nah, kemudian tolak ukur perbuatannya bukan manfaat, wani piro, oli opo, Oleh opo gitu ya. dan aku pilih kue oli opo, Nah. aku tadi opo. Tadi opo. Nah kadang-kadang itu malah yang muncul loh, Dan. Ya itu muncul. padahal nggak harusnya halal haram. Halal haram. Nah, Kalau ini ukurnya ya. beda ini. Jadi Islam itu tidak hanya melihat zatnya, cara mendapatkannya pun betul gitu. Harus yang benar. Orientasi hidup dunia akhirat, tidak hanya dunia tok, Iya, tapi iya. kehidupan akhirat. Jadi jangan cuma memanage punya goal setting hanya untuk kehidupan Hanya yang untuk pendek. kehidupan yang pendek. Seperti tadi 20.000 loh. Iya. Akhiratnya jutaan itu. Malah diabaikan ya. Suaminya pintar aja itu. Dan untuk kemuliaan diri, keluarga dan umat dan perjuangan agama itu adalah tujuannya dan makna kebahagiaan baginya adalah ridho. Ridha Allah. Jadi itu kebahagiaan yang itu bukan hawa nafsunya, Mas. Gitu ya. Jadi begitu. ridha Allah itu yang paling istilahnya itu kebahagiaan yang paling besar ya. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya intinya atau ujungnya atau tujuannya itu kan untuk mendapatkan ridha Allah. Iya. Kalau apapun itu diridhoi Allah, insya Allah nanti di akhirat pun juga kita Iya. diridhoi untuk bisa masuk ke surga. Ya, itulah manajemen diri, Mas. Manajemen diri. Makanya tadi kita kembali itu untuk apa? Kalau nggak tahu ya nggak bisa manage, kan harus mengerti dulu. Apakah hidup hanya untuk mempertahankan hidup? Apa bedanya sama binatang? Apa untuk bukti aku urip ki loh? Kalau hanya urip dong. sebagai Firman wujud juga hidup. eksistensi diri atau Di dunia lebih beruntung dia di dunia loh. Kan Firman kaya punya kekuasaan gitu kan, cuma berakhir dengan keburukan ya karena itu. Kemudian apakah kita bisa meninggalkan jejak? Jejak yang memang dia bisa mempresentasikan hidupnya, dia itu hidup dalam kebaikan. Nah, maka itu kita terlihat udah dari yang mana itu? Hah? Yang tadi itu untuk bisa meninggalkan jejak dengan baik. Nah itu dari karya-karya Dari kita, karya-karya dari apa yang kita kita. lakukan gitu. Makanya manajemen diri itu kita nanti tujuannya bagaimana dalam hidup itu kan goalnya. Goalnya. Iya goalnya gitu. Seperti gini, kalau orang baik sama orang, pasti ketika dia meninggal diingat orang lain. Nah itu kan kebaikannya itu diingat. Itu yang namanya, makanya ada istilah harimau mati meninggalkan apa, Mas? Meninggalkan belang kalau dalam Gajah bahasa. mati meninggalkan, Meninggalkan gading. manusia mati ninggalin. Nah, nama saya. Nama bukan utang, Mas. Yang tahu mati ninggalin utang. Makanya Ya kan? Ya ini bisa dilihat di slide-nya. Kita meninggalkan apa? Tentu kita meninggalkan jejak karya monumental yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Maksudnya menembus batas ruang dan waktu. Kita udah meninggal pun nanti kalau kali kita bermanfaat didengar orang lain, ya. Digunakan. Ya digunakan sampai sekarang cuma. Banyak ini tadi yang Ibarat- misalkan lampu nih, ini kan juga yang menemukan sudah nggak ada ya. Tapi Nggak ada. kenyataannya sampai sekarang bisa memberikan manfaat. Dan diberi nama apa? Diingat terus namanya. Diingat terus. Dasar-dasar ekonomi ada Nah, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, betul. Ya itu. Dasar-dasar kedokteran ada Ibnu Ada Sina. Ibnu Sina. Ibarat dipakai itu Iya, ya. itu dipakai Sampai sekarang orang menyebut algoritma. Algoritma itu Al-Khwarizmi Al-Khwarizmi. yang menemukan. Iya, iya. Namanya Bisa. Al-Khwarizmi. Orangnya sudah nggak ada tapi ilmunya apa penemuannya dan seterusnya Iya. karyanya itu juga Itu. bermanfaat Nah, seterusnya. Itu makanya- harapannya buat Islamic leaders Iya. seperti itu ya. Adik-adik ini yang Islamic leader depannya mau bagaimana? Nah, itu makanya Mau jadi seperti apa Iya. dengan mengelola
dikelola dengan baik tadi ya. Iya, makanya ada pepatah bisa dilihat di slide ini. It is not a big mistake when you make a mistake doing the big job. Bukan sebuah kesalahan jika kita pernah berbuat salah ketika sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Tapi it's big mistake when you never do the big job. Kesalahan besar ketika kita nggak pernah melakukan apa-apa yang besar dalam hidup. Maksudnya melakukan yang besar dalam hidup dalam manusia itu membuat hidup lebih berarti, lebih meaningful. Nah, ini sebelum kita break yang kedua ya. Nah, ini bisa dilihat film berikut ini. Silahkan dilihat. Jadi film ini Mas Mengisahkan apa nih? Mas Toto, ini seorang wanita di Cina ya. Dia punya cacat, tangannya nggak ada dua-duanya. Iya. Tapi yang luar biasa apa? Apakah dia kemudian menjadi halu, dia menjadi gegana? Enggak. Ya, dia tetap bekerja sebagai yang lain. Dia tetap bekerja, dia menjalani kewajibannya sebagai istri. Dia tetap ke pasar. Ya, dan nanti kita lihat banyak hal yang akan dia lakukan di rumah. Dia tidak minta tolong, dia buka pintu juga. Kalau kita aja karena punya tangan gedor-gedor bukain pintu. Sampai ya, seperti itu ya. sampai gedor-gedor gimana sih? Dia enggak. Dia tetap lihat tuh, karena nggak punya. Dia tetap lihat dan dia nggak minta tolong orang. Ya tentu dia butuh proses lama untuk bisa berlatih seperti itu kan. Nah, kemudian setelah itu ya dia masuk dan lihat ya dia pompa air sendiri pakai kakinya. Nanti ada banyak hal ya. Nanti ada Islamic leader bisa lihat di video ini sebagai penutup sesi kedua ya. Di sini kita terakhir konklusi lihat dia mewangi itu Dengan iya. Coba kalau ya ini kita berenung lah kalau kita lahir seperti itu seperti apakah bisa setegar itu? Karena dia sudah mampu muncul kesadaran diri bahwa saya diciptakan Allah sudah begini, cacat. Terus saya harus move on. Saya harus memanage diri, saya harus latihan. Susah loh sabunan pakai kaki kayak gitu. Mau kita pakai tangan aja mencolot. iya tadi. Iya kan? Nah, itu. Adik-adik bisa lihat di videonya. Pelajarannya sangat. Iya. Ini belum selesai nih. Ya, nanti bisa dilihat secara lihat tuh Sampai selesai gitu ya. ya terus masak, bagaimana dia memotong. Ya. Ya, luar biasa itu nanti dia masak, dia memotong sendiri tuh dengan Sampai tuh. akhirnya Iya, sampai punya tuh dia bisa goreng telur memasak, sendiri, iya. menyiapkan makanan gitu. Dia bikin adonan sendiri dan sebagainya. Pokoknya nanti adik-adik bisa lihat semuanya, mudah-mudahan memberi inspirasi. Dan dia juga tetap menjahit. Nah, dia ada dapat surat ambil sendiri, dia bisa nulis sendiri, luar biasa. Jadi ini seharusnya dia bisa begitu kan, sekali lagi dia menemukan kesadaran diri. Dia tidak berlama-lama dia down gitu. Terus meratapi nasib. Ya kan dia nggak persen juga lahir seperti itu. Betul, itu tadi ya tadi. Nah, sementara kita yang diciptakan sempurna, anggota tubuh kita lengkap, punya di FEB UMP, gitu kan, punya teman-teman yang luar biasa, punya orang tua yang mengasihi kita, sudah kecukupan. Kenapa saya bilang kecukupan? Orang kalau kuliah di UMP itu pasti insya Allah kecukupan ya, gitu kan. Karena bisa bayar kuliah sih, masih kecukupan. Nah ini filmnya artinya mudah-mudahan menjadi bagaimana hidup semakin baik. Begini Pak. Terima kasih Ustaz Mintaraga atas penjelasannya dan pencerahannya ya, tentu saja buat kita semua teman-teman Islamic leader dimanapun berada. Dan tadi di video tadi penayangan yang video terakhir tadi, di situ menggambarkan betapa orang yang tadinya mungkin berpikiran bahwa dia kenapa saya dilahirkan seperti ini dengan keadaan seperti ini, tapi ternyata setelah dia memahami siapa dirinya atau self awareness-nya dia sudah dapat, kemudian dia manajemen dirinya pun juga dia lakukan. How to-nya, bagaimana dia bisa hidup, bisa menjalani hidup dengan penuh kesyukuran. Dan itu tadi videonya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman bahwa kita harus tetap selalu bersyukur dan menjadi orang yang baik di mata Allah SWT. Dan selanjutnya ini terkait dengan lanjutan dari tadi video tadi. Ada hal penting apa nih kira-kira yang bisa disampaikan ke teman-teman Islamic leader ini agar mereka bisa setelah paham diri, kemudian bagaimana memanage diri, nah potensi agar inside out tadi agar benar-benar terbentuk saya ingin jadi apa, seperti apa, tujuannya jelas, dan akhirnya saya bisa menjalani hidup sesuai dengan tujuan gitu. Nah, kira-kira seperti apa tadi? Baik, ini sebagai sesi konklusi ya, terakhir. Jadi
kita bisa belajar dari telur falsafah. Coba telur, kalau dia belum masuk masanya, telur ayam lah, belum 3 pekan, belum diangkremi sama babonnya, sama hidupnya. ya sama itu, hidup ya. Iya. Itu kalau kita pecah mas, kira-kira hanya jadi apa mas? Jadi telur ceplok. Jadi Telur ceplok atau dadar? Atau dadar. Artinya kehidupan di dalam berakhir. Iya kan? Nggak jadi hidup kan ya? Nggak jadi hidup. Tadinya harusnya jadi ayam kecil Ya. ya. Kebalikannya, ketika dia sudah cukup matang dan di dalam itu kan kita tidak tahu perubahan yang terjadi. Betul. Tapi itu kalau bahasa kita di dalam dia melakukan kalau dia tumbuh grow up sama diri kita, karena self awareness kan muncul dari dalam Dalam diri. diri. Dia memanage diri sehingga sampai usia tertentu dan pecahnya dari dalam, maka yang terjadi apa mas? Ayam kecil hidup. Ya kehidupan Kehidupan baru. baru. Jadi maksudnya apa dari pelajaran tadi? Hidup itu ada menjadi bermakna karena dorongan dari kita sendiri. Jadi kita sukses tidak sukses, bahagia tidak bahagia juga dorongan kita sendiri. Semuanya takdir Allah betul, tapi kan dorongan dari dalam kita sendiri. Pengen sukses nggak sih? Makanya kenapa motivasi itu luar biasa ya. Setiap orang membutuhkan motivasi, training motivasi, termasuk self leadership di FEP yang setiap tahun selalu mengatakan ini beruntung nih ada mahasiswa di FEP ini kuliah di UMP karena belum tentu di perguruan tinggi lain ada seperti ini. Kemudian hal-hal besar itu selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari luar itu kan sifatnya hanya mendorong. Bahkan kalau kita dipaksa, ada yang mengalami. Kalau ada yang nggak mau dipaksa, itu jadi kayak telur pecah tadi. Paling jadi telur ceplok. Kemudian bahagia itu pun timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi yang membuat kita bahagia itu apa mas? Cinta. Ya, Kasih kasih sayang ya. Iya. Nah, kemudian yang membuat kita dewasa apa mas? Masalah. Hidup itu pasti selalu punya masalah. Yang membuat kita maju apa mas? Usaha kita, iya. ikhtiar kita ya katanya. Kalau lihat ya dia. Yang membuat kita hancur adalah Keputusasaan. dan yang membuat kita kuat adalah doa, dan harapan. Kita punya harapan, kita punya doa. Insya Allah kalau seorang mukmin tidak akan khawatir apa yang akan dia dapati. Rasulullah SAW sudah memuji. Orang beriman aja dipuji. Aja pada amrul mukmin innal amra kulluhu khair. Mengagumkan orang beriman segala perkara menjadi baik bagi dia. Artinya dia selalu positive thinking nanti bersama Pak Ugo. Ya. Nanti sore ya bersama Pak Ugo. Iya. Kemudian tentang leadership, Islamic leadership dengan nanti siang ya. Iya. Dengan Ustaz Ustaz ini. Iya. Hilman Fauzi. Dan orang yang paling dicinta Allah ternyata orang yang paling bermanfaat. Gitu kan? Ahabbun nas ila Allah Ta'ala afdalun nas. Dan perbuatan yang paling dicinta Allah itu lihat. Ada bisa lihat di atas. Ya, jadi orang yang membuat orang lain bahagia, mengangkat kesulitan orang lain, membayarkan utangnya masih dan menghilangkan rasa laparnya. Ya. Itu yang paling bahagia. Jadi ini yang sebenarnya harus kita pahami dan manajemen diri itu harus menyadari betul dia sebagai apa. Sebagai makhluk dia punya kewajiban mengingat Allah, ya kan? Kemudian dia sebagai hamba, dia kewajibannya meminta, punya harapan. Ya, insya Allah semuanya bisa berhasil. Dan sebagai khalifah dia kewajibannya menyebarkan kebaikan rahmatan lil alamin. Jadi itu janji Allah sudah jelas di surat Al-Yunus 6264 bahwa orang yang dia menjadi kekasih Allah sesuai dengan kehendak Allah tidak ada takut, tidak khawatir, tidak gampang baperan. Ya, yang sudah masa depan cerah. Ya, gitu. Terus akan dapat berita gembira dunia dan akhirat. Kan begitu. Nah, sekarang terakhirnya nih. Nah, ini terakhirnya seperti apa Tat? Bagaimana tipsnya kalau dalam manajemen diri itu? Menjadi manajemen yang baik ya. Yang baik. 3. Jadi jadilah remote control. Nah, bisa ada lihat self remote. Kan kapan kita harus pause, kapan harus rewind, ya, kapan harus fast forward. Fast forward. Jadi maksudnya apa? Pause. Kadang-kadang kita dalam hidup berhenti dulu, pause dulu. Jadi nggak ya? Ini baik nggak ya untuk saya? Jadi perlu ada ya karena kayak mobil juga ada ya, rem, ada ya, di gas, situasi kondisi kopling gitu. Apalagi kalau di persimpangan. Nah, ya. Tapi jangan pelan-pelan amat, disalip tikung orang. Sampai dengan solid kan. Terus kemudian apa? Kita harus juga rewind. Kadang-kadang kita rewind, muhasabah. Oh saya bisa begini ya, kenapa ya? Apa dulu saya begini kan gitu. Kalau gitu saya jangan gitu lagi. Iya. Akhirnya untuk pelajaran. Ya, kemudian berikutnya bisa fast forward. Terus kedepannya harus bagaimana? Kalau kira-kira saya tetap jalan nanti kira-kira gimana? Itu satu, jadilah remote control. Kedua adalah alternative responses. Jadi kita harus punya respon alternatif. Misalkan kita dalam hidup dapat masalah, ini harusnya sih gimana ya? Ya misalnya contoh kekinian yang tadi saya lanjutkan tuh, adik-adik dapat kerja sudah kuliah. Ini
alternatif gimana nih? Gimana? Apakah saya lanjut kerja atau kuliah? Atau kuliah sambil kerja? Mana yang kira-kira menguntungkan? Mampu nggak saya? Harus bisa mampu gitu. Karena jangan sampai melanjutkan kerja kuliahnya terbengkalai, kan sayang. Atau kemudian kuliah toh kerjanya ditinggal, sementara pekerjaan ini sebenarnya tidak mengganggu waktu kuliahnya dan belum tentu ada tawaran berikutnya. Jadi itu kan masalah memanage diri. Nah, itu termasuk tujuan tadi ya. Ya itu alternatif. Nah, kalau begini gimana, begini bagaimana. Dan yang terakhir skenario visualisasi. Jadi visualisasi skenario. Kita bikin skenario. Nanti kalau begini, saya ambil begini, kedepannya akan begini begitu. Contoh saya nih, contohnya. Saya dulu pulang dari Kairo, langsung qadarullah saya langsung ditempatkan di sebuah pesantren karena ada ustadz yang meninggal, saya diminta. Kemudian saya diminta ngajar sebuah di WP sama di Stein. Dan waktu itu saya masih kayak Mas, belum nikah. Terus kemudian tapi saya pengen S2. Yang ya ternyata ada wanita yang menarik saya, maksudnya menarik hati saya. Saya kan bingung tuh. Alternatif yang mana? Bukan pilih yang mana? Bukan pilih yang mana? Maksudnya pilihannya cuma sekolah, itu. maksudnya sekolah apa? Nikah dulu gitu? Iya betul. Enggak kan saya udah kerja udah di WMP waktu itu masih baru-baru. Oh ya udah. Saya nanti kalau saya pilih ini mau nikah dulu atau mau S2? Ternyata nanti kalau saya nikah dulu gimana? Punya anak bisa S2 enggak? Kalau S2 dulu nanti gimana? Nanti kuliah saya ya jangan-jangan kalau saya nanti S2 dulu ini malah saya nemu yang lain. Terus akhirnya gimana tuh? Ya. Kayaknya banyak juga. Kok semangat banget sih dengerinnya gitu. Nah ini apa? Saya buat itu skenario. Divisualisasikan. Ya sudah. Kalau gitu saya pengen dapat semua deh. Gimana? Ya sudah. Saya nikahi, habis saya nikah saya S2. Ternyata memang luar biasa. Setelah saya nikah, ternyata rezekinya pertama kesempatan terbuka dan sekolahnya lagi. lancar. Iya, ketika saya kuliah S2 di UM itu, saya pulang ada yang nunggu gitu loh Mas. Ya, kalau ini kan pulang kemana gitu. Ibu Saya ada yang beda Mas sudah selesai kapan pulang? Ada yang ngangenin ya? Iya, istri saya lagi hamil yang kedua, Mas ini perutnya tambah gede. Aduh. Kalau sendirian kan orang ada si BA. Aman gitu ya? Oke ya. Itu ya, itu jadi 3 hal self remote control, jadi remote control. Kedua, kita harus punya alternatif respon. Ya, responnya ada alternatif, jangan cuma satu. Dan itu muncul dari kontinum kematangan diri. Dan yang terakhir adalah skenario visualisasi. Jadi kita harus kalau begini nanti gini harus saat ini. Jadi kalau bahasa kita plan A, plan B, plan C gitu. Ya. Kalau plan A begini, plan B begini gitu. Kan harus begitu. Nah inilah tips bagaimana memanage diri dengan baik. Nah, termasuk ini teman-teman Islamic leader ini yang mengikuti self leadership ini kan diminta untuk membuat dream book. Nah, dream book itu juga salah satunya isinya ada bagaimana dia menetapkan cita-cita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu tadi bagian dari apa namanya visualisasi ya, visualisasi gitu ya tadi. Ya, kira-kira agar mereka itu bisa apa yang dia tuliskan itu bisa terkabul. Kira-kira apa yang harus dilakukan atas apa yang dia tulis? Ya. Pertama tadi dia harus mengenal potensi kalian apa. Nah, kelebihan kekurangan kalian harus kenal diri dulu. Cukup enggak? Coba minta pendapat dari teman bahwa potensi itu apa sih yang kalian lihat dari orang tua. Tulis itu. Ya itu. Setelah itu kemudian tulis, tapi jangan cuma tulis di kertas, tapi tulis di langit lewat doa. Masya Allah, ya kan? Kalau tulis di kertas bisa lupa. Kalau tulis di langit dicatat malaikat, insya Allah enggak. Jadi kita sebagai orang beriman tulisnya juga di langit. Nah setelah itu kemudian mulai tetapkan jangka pendek, jangka panjang, goal settingnya apa, ditulis jadi apa, tahun berapa begitu. Kayak misalkan Mas Toto ini menikah tahun berapa, S3 tahun berapa gitu kan. Nanti punya anak berapa kan begitu. Saya juga dulu begitu. Saya menikah 25 tahun. Kenapa saya menikah usia 25 tahun? Qadarullah mudah-mudahan anak berikutnya setahun berikutnya saya punya anak sehingga saat usia saya 50 tahun anak saya sudah 24 tahun. Begitu. Nah, kemudian anak dia udah punya rencana pendidikan apa ke depan kan biaya kuliah semakin berat, iya kan? Jangan sampai saya sudah tidak produktif, anak-anak saya lagi butuh biaya banyak kan gitu misalnya. Iya itu pikirannya begitu, jadi punya goal setting. Setiap jangka waktunya gitu ya. Iya dan dia alhamdulillah semuanya ya sekarang sudah gitu kan. Nah, ternyata istri saya ambil lagi sampai 4. Alhamdulillah. Mau nambah lagi tuh? Ya, itu perlu negosiasi yang alot. Ya, demikian ya, itu Islamic leader itu yang bisa kita sampaikan ya Mas. Iya,
Baik, terima kasih banyak Ustadz Mitaraga atas waktunya, pencerahannya. Jadi kalau boleh kita berikan sedikit catatan buat teman-teman semuanya untuk menjadi pribadi yang luar biasa, kita harus paham siapa diri kita atau self awareness kita harus pahami dulu, kita harus ketahui dulu ya Tad ya. Kemudian setelah itu bagaimana kita bisa melakukan manajemen diri karena kita sudah tahu potensi kita dan seterusnya. Lalu kita punya tujuan yang jelas, maka how to-nya kita pun juga harus tahu. Kemudian setelah itu kita baru paham tentang apa itu yang dimaksud dengan social awareness. Kita paham tentang lingkungan gitu ya Tad ya. Jadi kita tidak hidup sendiri, kita hidup sebagai makhluk sosial juga. Setelah itu kita juga punya kemampuan sosial atau social skills. Kira-kira seperti itu catatannya. Dan tadi jadilah pribadi yang baik karena Islam ini diturunkan rahmatan lil alamin dan teman-teman semuanya adalah di sini orang-orang yang calon orang sukses sebagai Islamic leaders. Demikian dan sebelum kita akhiri Tad, ini ternyata ada satu pertanyaan Tad. Oh gitu. Satu pertanyaan. Tadi sudah kesimpulan terlebih dahulu, tapi ini ada pertanyaan susulan ternyata Tad. Saya bacakan ya Tad. Ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Bagaimana kita mengasah potensi diri kita yang sering terbatasi oleh rasa takut karena orang biasa tidak punya link dan tidak punya modal dan seterusnya. Misalkan terjadinya seperti itu Tad, gimana caranya agar bisa mengasah potensi dirinya? Ya, sebenarnya nanti sama Pak Ugung ya tentang apa membangun sikap mental itu ya. Prinsip begini, ya. Kita semua lahir kan nggak punya apa-apa, ya kan? Tapi kan ada orang lahir di anaknya sultan Pak. Iya kalau dia nggak punya kemampuan, hartanya bapaknya habis juga. Iya, iya kan? Dan hampir semua orang besar, ya itu semuanya punya masa hidup yang perjuangan yang luar biasa. Kita kasih contoh lah. Siapa? Misalkan contoh yang pengusaha-pengusaha sukses. Yang Khairul Tanjung misalnya? Ya Khairul Tanjung kan anak singkong. Oh anak singkong. Luar biasa. Oh yang di kampung. lahir udah sultan ya? Enggak, maksudnya yang dari nol. Oh yang dari nol. Memang dari nol banyak. Banyak sekali. Ya banyak sekali. Yang penemu bulldozer itu, ya pembuat bulldozer Korea, Hyundai. Itu presiden Korea. Dulu itu orang anak miskin, dia makan dari ampas gandum yang dia kumpulin. Tapi dia punya semangat luar biasa sampai dia bisa menjadi sukses. Ya, siapa ya? Artinya dulu itu orang-orang sukses rata-rata berangkat dari nol. Dan itu sudah pernah saya sampaikan. Mas Susita itu jadi PRT 9 tahun. Ternyata dia menjadinya Panasonic. Iya kan? Pendiri Panasonic. Pendirinya. Terus si Ford ya. Betul. Dia kan menjadikan garasi rumahnya karena nggak punya modal. Garasi rumahnya sebagai tempat bengkel awal besar gitu. Betul. Banyak itu sebenarnya yang iya, jadi intinya kita harus memanage rasa takut kita bahwa kalau orang bisa kenapa saya tidak. Gitu loh. Banyak contoh ya. Iya, jadi itu yang membuat kita termotivasi ya. Orang bisa kenapa saya tidak gitu. Jadi jangan melihat saya hidupnya gini-gini, banyak di luar sana yang seperti itu. Maka saran saya baca biografi orang-orang sukses. Di antaranya itu. Salah satunya Nabi Muhammad coba lahir udah yatim piatu, ya kan? Kemudian ikut kakeknya, ikut pamannya, itu kan Nabi Pak. Enggak, Nabi Muhammad itu nabi yang memang kehidupannya dibuat senatural mungkin. Jadi sangat natural. Beliau kelahirannya yang biasa, itu tidak seperti Nabi Isa ya. Tidak apalagi Nabi Adam tanpa ayah ibu. Iya. Karena Nabi Muhammad akan menjadi teladan kita semuanya bahwa dia itu leader was born and was made. Leader yang dilahirkan dan juga dibentuk. Ya, dibentuk lewat kaderisasi semacam itu. Setelah itu kemudian dia modal apa? Dia mengembangkan trust. Dia punya skill bisnis, dia trust, Khadijah mempercayakan padanya, dikembangkan sampai luar biasa. Dan luar biasanya ketika kaya, ketika sukses, kekayanya mah buat melamar majikannya. Itu luar biasa. Dan dia masih muda sudah konglomerat. Kenapa orang percaya? Karena dia terkenal integritasnya. Ya, jadi trust, kepercayaan. Kalau orang sudah percaya udah nggak peduli. Ya ini contoh ya, contoh real. Kemudian saya dekat dengan Pak Haji Sarimun yang punya Purbasari Air Mancur. Itu dulu itu percetakan sukses, tapi nggak punya mesin cetak. Dan kantornya melesat, tapi pelanggan dia itu rata-rata perusahaan ekspor-impor internasional semua. Dan dia cerita, sampai dia tanya kepada kenapa nyetaknya ke kamu, saya nggak punya mesin, mesin cetak. Apa kata pelanggannya? Kami nggak butuh tahu itu. Yang penting yang kami tahu kamu Sarimun dan hasilmu bagus. Kamu mau nyetak di mana urusan kamu? Yang kita tahun 70 udah punya mobil Fiat. Ya, kemudian dia pulang ke sini pun begitu. Dia pulang ke sini orang ketawa, nang desa pamer iwak.
siapa sih nggak nonton? Orang desa biasa lihat iwak. Ternyata enggak. Hari pertama dibuka yang datang 6.000. Masih kecil banget mas tempatnya. Yaitu ikan koleksi dia. Sampai sekarang beliau luar biasa dan beliau nggak pernah utang bank. Ya, dan beliau luar biasa. Sekarang sudah ada konservasi rusa, sudah ada konservasi merak, ikan luar biasa. Dan semuanya beliau dari nol. Jadi ini yang, dan beliau bukan siapa-siapa. Trust itu penting. Nabi Muhammad kan begitu, kepercayaan. Kalau orang nggak percaya sudah. Itu harga yang paling Iya, mahal. dan saya ya banyak riwayat beliau melamar Khadijah berapa mas kawinnya. Ada yang mengatakan 20 ekor unta. Satu unta harga 200 juta mas kawinnya. Dan kita rata-rata seperangkat alat sholat dibayar kredit. Ya. Malah jalur uang tua barang. Ditambah lagi Minta dimodalin lagi tadi. konon beliau ketika pesta itu 200 ekor unta karena mengundang semua pembesar itu. Bagaimana seorang miliarder muda, ya kan? Itu dengan apa? Trust. Dan itu tidak lama. Dan banyak kisah-kisah. Nah mungkin sebenarnya kalau di kemarin sudah kita bahas itu tahun kemarin tentang orang-orang yang sukses, Ya, mungkin nanti dengan Pak Agung bagaimana membangun sikap mental positif, ya. Jadi tidak usah khawatir karena kita semuanya lahir sama kok, punya otak yang sama, ya punya tinggal bagaimana kita mengasah. Ya. Punya waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Iya. Sama semua juga ya. Iya. Baik, terima kasih Tat atas tipsnya. Kemudian satu lagi nih. Ada lagi. Ternyata ada lagi. Atau sudah? Baik, satu lagi ya. Baik, untuk saat ini menurut Ustadz ada yang patut dijadikan contoh sebagai Islamic leader, siapa kira-kira? Kemudian karena eksistensi pemimpin muslim itu sudah, kalau dilihat sudah mulai redup atau bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Ya. Hanya bisa dihitung jari gitu. Ya, kalau sejarah sudah lihat lah ya. Rasulullah sudah seperti itu. Kemudian Al-Fatih, kita tahu Fatih itu kan, yang menaklukkan Konstantinopel. Dia usianya masih 19 tahun. Sudah jadi panglima besar. Ternyata dia menyeimbangkan pertama kesadaran diri, kemudian dia mengatur manajemen, dia berlatih luar biasa, menempa dirinya sampai dia bisa memimpin pasukan. Dan tetap dia punya hope, punya harapan, berdoa, beribadah dengan baik. Kalau sekarang Islamic yang ada sekarang, ya, siapa misalkan? Ya agak sulit itu ya. Kalau kemudian di luar negeri misalnya Erdogan, dia kan juga berangkat dari nol. Siapa dia sih? Dulu yang sama presiden Iran itu Saddam Hussein ya? Bukan. Saddam Hussein. Itu mah Irak. Irak itu ya? Yang Iran itu loh. Yang Iran siapa, Mas Irama? Ya, yang presiden Iran itu langsung dicari. Ya saya lupa namanya kok. Itu kan dia dari orang biasa. Kemudian jadi presiden. Dan dia kemudian dia hidupnya tetap sederhana dan menggambarkan itu. Ya kalau kita di dalam kita Indonesia sendiri juga ya terlepas setiap orang punya kelebihan kekurangan ya, punya kelebihan kekurangan. Soeharto anak petani, Habibie juga anak orang nggak punya juga ya. Kemudian kalau Megawati sih memang itu ya, Gus Dur anak kiai, kemudian Jokowi juga anak nggak punya juga gitu kan. Nah itu contoh-contoh lah ya. Nah, artinya sih itu kan beragama Islam, walaupun masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi saya kira itu ya. Kalau sekarang kan sekarang dunia yang kerajaan negara Islam kan tidak ada sekarang. Tapi pemimpin Muslim mungkin begitu ya. Iya. Pemimpin yang beragama Islam yang bisa memimpin dengan baik ya sekarang ada Erdogan itu ada yang ya Erdogan itu kan luar biasa sekarang, berubah dari Turki yang sekuler menjadi Turki yang seperti ini dan disegani sekarang itu kan seperti dulu begitu diremehkan sekarang sudah mulai disegani. Iya. Terima kasih Tat, ini beberapa contoh yang diberikan dan kita pun juga tidak bisa menjudge setiap orang itu seperti ini dan seterusnya gitu ya. Apakah sesuai dengan yang lagi apa tadi? Yang namanya leader itu tidak harus dalam yang besar. Bapak kalian semuanya itu juga leader. Ketika bisa mendidik kalian menjadi mahasiswa di FEB juga leader. Emang kalian lahir begitu saja kan dididik oleh orang tua kalian. Karena ayah kalian itu ya Islamic leader. Itu maka jangan lupakan itu ayah kalian itu kalian tanpa mereka kalian mau jadi apa belum tentu kan gitu. Jadi kalian pun nanti begitu akan jadi leader minimal di keluarga dan sebagainya begitu. Iya. Masya Allah, ini seperti diingatkan ya tadi luar biasa. Yang terakhir tadi mengingatkan kita semuanya bahwa leader kita, Islamic leader kita, yang terdekat kita, keluarga kita, yang ayah ibu kita, dan terutama juga diri kita sendiri. Baik teman-teman semuanya, Islamic leaders dimanapun berada, tadi kesimpulan awal sudah saya sampaikan, lalu saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan di akhir sesi
kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustadz Mentaraga, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan, ya, kebahagiaan, dan tentu saja rasa kesyukuran yang terus-menerus ada di dalam diri teman-teman Islamic leader semuanya. Baik, dari saya selaku moderator dan host di sini, dan Ustadz Mentaraga yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita semuanya, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang dari apa yang kami katakan. Dan tentu saja kita akan senantiasa melindungi dan memberkahi kita semuanya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.